Tetangga gue kali ini adalah salah satu penyanyi project pop yang gue udah ngefans sejak zaman SMA. Ini dia Tika Panggabean. Tika atau Botik sudah berkarir lebih dari 30 tahun di dunia entertainment. Tapi dia percaya semua kesuksesan yang didapatkan adalah campur tangan dan kebaikan dari Tuhan. Karena semua itu tidak lepas dari didikan sang ibu yang selalu menanamkan fondasi hubungan dengan Sang Maha Pencipta sejak ia masih kecil. Walaupun begitu, Botik juga menceritakan momen ketika dia ditinggalkan oleh orang-orang tersayangnya yang lebih dahulu dipanggil oleh Tuhan. Inilah dia kisah tetangga kita. Hai, ini gue Daniel, tetangga kamu. Yuk kita mulai. Hai semua tetangga-tetangga yang gue sayangin dan gue cintain, kembali lagi di Daniel Tetangga Kamu. Dan guys, seperti biasa gue pengen ngingetin ke kalian kalau misalnya kalian pengen support kita dengan konten-konten kita, karena kita selalu memberikan konten yang mempunyai nilai untuk kalian juga. Jadi we do need your support. Ya gampang aja, tinggal klik tombol subscribe, that's one way of supporting. Atau kalian bisa ngasih super thanks ke kita. That's another way of supporting. Dan yang pastinya kalau misalnya kalian suka banget dan pengen menjadi bagian dari tribe kita, tinggal beli aja. Ini ada official merchandise dari kita. Tulisannya Daniel Tetangga Kamu. Ada kaosnya, ada jaketnya, ada tumblernya dan lain-lain. Dan kalian bisa langsung check out di QR code yang ada di sini. Dan ini akan membawa kalian ke toko official kita, toko online ya. Di DMN Official Merch. Tapi yang pastinya hari ini it's such an honor, such a privilege. Kita ngobrol sama tetangga kita, the one and only Tika Panggabean. Yeay, Hai Botik. Hai Daniel. Seneng banget akhirnya kita dapat schedule-nya Botik gitu ya. Aku yang makasih udah diundang. I just love your energy always. Like setiap kali kita ketemu dari dulu sampai sekarang. Lu di entertainment itu udah berapa tahun ya Botek ya? Aduh nih ya. Dari tahun berapa ya? Aku gabung sama Padiangan Project ya waktu itu ya. 92 kali 93. Tapi kita kan baru terjun ke TV-nya akhirnya 94 tuh, dulu ada acaranya di SCTV judulnya Project P ya. Oke. Nah mulai dari situlah. Oke. Itu, tapi ya sebelum-sebelumnya kan cuma di kalangan kampus ya, kita main dari kampus ke kampus gitu kan, atau untuk private event. Baru akhirnya terjun ke 92 94 lah. 94. Ya kalau enggak, jadi begitu aku masuk kuliah, gue masuk kuliah tahun 89, tahun 90-nya tuh udah bergabung sama 90 apa 91 gitu, gue udah bergabung sama P Project. P Project tuh benar, pada yang Project itu udah sempet naik belum dengan lagu-lagunya mereka yang Kambing Liar, Antrilah di Loket. Iya, di situ tahun 92, 93 gitu deh, udah mulai naik mereka. Sampai akhirnya ada satu kesempatan mereka perform di TV, akhirnya ditawarin sama SCTV waktu itu. Yuk bikin acara di SCTV ya, diajaklah kita adik-adiknya, Denny, Surdaan gitu, semua ngajak kita adik-adiknya gitu. Jadi ya kalau resminya akhirnya terjun ke dunia hiburan yang sebenar-benar mungkin 93 atau 94. Gila ya, gitu itu 30 tahun loh. Iya 30 tahun ya? Oh my god, soalnya memang project popnya aja dibentuk tahun 96, berarti kan gue mundur sekitar 3-4 tahun ke belakang ya, gitu, 92, 93. That's crazy, gila. Gue barusan ngomong juga gitu ya sama Botik gitu bahwa pas lagi di Perth itu gue lagi SMA, I think, yo SMA, gue SMA dan habis itu ada acara Indonesia gitu, Night gitu-gitu ya. Indonesian Night, dan gue emang suka banget sama Padiangan Project. Gue tinggal di kayak asrama gitu. Itu gue sering puterin banget, dan itu gue sampai ngasih denger semua bule-bule segala kayak gitu. Temen gue sampai orang Indonesia bilang kayak, Nil, mendingan dikecilin deh, malu Nil. Kenapa? Karena, kita kayak ngebajak lagunya mereka. Iya benar. Berarti benar yang lo tonton itu waktu abang-abang kita ini, kita nyebutnya abang-abang kita ini, membawa kita ikutan mereka ke sana. Ke Perth. Jadi mereka tampil membawakan lagu-lagunya mereka, lagu-lagu plesetan parodi itu, sementara kita adik-adiknya disuruh yang bikin kayak cerita kecil apa itu tuh berarti. Ya. And you know,
it's again, makanya gue bilang tadi it's such an honor and it's a privilege. Tadi tuh yang gue cuma bisa ngelihat di atas panggung dan gue salah satu penonton, dan sekarang kita bisa duduk di sini dan Iya, ngobrol iya. bareng gitu. Tapi jangan salah, waktu lo jadi VJ, iya. ya itu gue salah satu orang yang juga Juri. ngefans. Lu juri saat itu. Masa? Lu juri. Enggak dong, juri apa? VJ Han tahun 2003. Bukan juri lah gue, nggak pernah gue jadi juri. Ada 5 orang dan lu salah satunya kalau nggak salah. Masa sih? Enggak kali, ini kali. Dan tapi tunggu deh, lo bawain Idol nggak ya? Enggak dong. Oh, Idol udah di belakang iya. ya lo ya. Heeh. Masa Lu sih sempet gue jadi juri atau jadi tamu atau Ya, apa tamu gitu. kali. Iya. Tapi kan gini, di masa itu juga lagi happening Meteor Garden ya. Ya, Dan lo kayak diamini orang-orang lo mirip Vanessa Wu waktu itu. Jadi terus gue gini, dan gue penggemar Meteor Garden, terus gue gini, bener isi Daniel Mananta ini mirip banget sama Vanessa Wu. Jadi, terus dia gitu gue, ya namanya orang idola gitu ya. Jadi gue, oh iya dia gini loh. Sekolah di sini. Kalau nggak salah dulu lo pernah punya toko ya di Mangga 2 ya. Iya. Itu tuh gue sama teman-teman gue, gila hebat banget ya, dia VJ tapi dia cuek, punya toko di Mangga 2 ya, which is nggak apa-apa ya netizen ya gitu loh. Jadi gue tuh sama teman-teman gue yang cewek-cewek tuh gini, gila ini orang bekerja keras nih. Engkongko nih pekerja keras. Well, but I would love to get to know you better, Botek. Berarti lu bisa bergabung, ceritanya gimana sih? Kayak lu anak Batak gitu ya, tiba-tiba bisa bergabungnya sama grup di Bandung gitu. Iya. Like how did that connect? Iya. Jadi itu diawali dengan gue sekolah di Unpar. Jadi gue tuh dari lahir TK, SD, SMP, SMA tuh di Jakarta kan. Oke. Nah terus begitu kuliah, karena gue nggak dapet PTN di sini, terus bokap gue bilang, kamu ya udah deh masuk swasta nggak apa-apa. Tapi papi nggak sanggup nih kalau kamu pilih PTS di Jakarta. Menurut dia ini ya, menurut bokap gue almarhum tuh mahal. Oke pap, jadi kemana dong ya? Kalau Unpar boleh nggak? Unpar boleh, dia bilang gitu. Karena Unpar masih affordable. Dan itu adalah sekolah yang bagus, dia bilang. Tapi masalahnya masuk Unpar itu susah sekali, Neil. Susah, jujur susah. Karena memang di masa itu tahun 89 ya. 88-89 itu ya apa ya. Menurut orang-orang Unpar tuh memang untuk PTS, kelasnya PTS dia terjangkau tapi dia susah masuknya. Jadi gue gini, ya pap emang sih itu terjangkau, tapi otak aku terjangkau gak nih ya? Kejangkau gak nih sama Unpar? Gue mikir gitu. Kebetulan abang gue udah ada yang keterima duluan di situ, abang gue nomor 2 di ekonomi Unpar. Tapi ya udah gue akhirnya ikut tes aja, dan gue udah minta izin gini, pap aku sesungguhnya juga memang pengen sekali sekolah di luar kota. Karena aku pengen mandiri, aku tuh pengen ngerasain tinggal sendiri itu gimana. Oke boleh, dia bilang gitu. Ya udah, jadi gue pas tes itu tuh bener-bener yang anjir bener susah susah loh. Jadi gue yang gini, ya udahlah. Terus dia gitu, gue udah gak kepikiran tuh Unpar, gue udah sampai gini. Gue ngerti otak gue gak sampai, gue pasti gak keterima. Tiba-tiba pada saat pengumuman besokannya, abang gue kan di sana, jadi dia udah bisa lihat duluan, dia telepon, keterima loh di Visip Unpar. Wow. Itu gue tuh yang bener, wah bener sih itu bukan soal religi, tapi gue gini, wah bener ini bukan gue nih. Ini bukan gue nih. Kayaknya otak gue biasa-biasa aja gitu. Tapi pokoknya singkat cerita akhirnya gue diterima. Gitu kan, diterima. Dan gue seneng banget cita-cita untuk sekolah keluar kota diterima. Dikasih sama Tuhan. Terus dia gitu gue juga sekolah di sekolah yang bagus. Dan tetap hitungannya murah lah katanya. Affordable lah ya, jangan murah ya, affordable. Terjangkau. Ya udah, akhirnya ya udah gue masuk sana. Itu tahun 89, gue angkatan 89. Terus setiap angkatan yang baru masuk ke Unpar itu nanti ada yang namanya Malam Keluarga Unpar. Nah Malam Keluarga Unpar ini isinya adalah unjuk performance dari anak-anak angkatan baru dari setiap fakultas. Ada jadi arsitek. Unpar got talent lah. Iya. Tapi kita jadi semua fakultas, ada ekonomi, ada waktu itu fakultasnya belum terlalu banyak ya Nil ya. Ada arsitek, ada Visip, hukum, dan yang selalu paling bagus itu adalah arsitek Unpar. Tapi yang selalu paling lucu adalah Visip Unpar. Karena apa? Karena dilatihnya sama teman-teman dari Padiangan. Padiangan itu adalah Pajajaran Parahyangan. Dimana di situ ada Denny CH,
Denny Chandra, ada Isur, ada Daan. Yang melatih mereka. Nah biasanya nanti abis perform sukses, nah sama mereka tuh diincar satu-satu. Oh si ini lucu, ikut gitu. Nah itulah asal muasalnya. Tapi gue tuh sempat abis acara malam keluarga itu sempat menghilang dari Padiangan. Waktu itu namanya masih Padiangan. Karena gue aktif di Paduan Suara. Ada setahun 2 tahun gitu loh gue aktif di Paduan Suara bareng Yosi juga. Nah tapi di satu saat kalau Yosi akhirnya mental karena dia lebih milih basket. Nah gue masih tetap di situ tapi satu saat terus tiba-tiba gue dihubungin sama abang-abang dari Padiangan ini. Lo main lagi dong sama kita. Lo kayaknya urat malunya udah putus deh. Terus kita gak perlu yang cantik-cantik tapi kita perlu yang gokil-gokil, yang berani gila, berani jelek gitu loh. Tapi kan mau cantik gitu. Susah makanya gimana jadinya? Iya ya. Terus akhirnya ya udah gue bergabung lagi terus jadi figuran-figuran aja tuh di Padiangan yang pegangin papan atau bantuin cewek-cewek yang ngedandanin pakein baju make up gitu. Oh tapi lu gak perform saat itu? Kadang perform cuma selewat gitu. Sampai akhirnya di beberapa event mulai tuh dikasih peran yang lebih banyak. Terus gongnya adalah waktu itu abang-abang kita ini dipercaya sama, aku lupa deh RCTI apa SCTV apa gabungan keduanya karena mereka kan munculnya barengan ya RCTI dan SCTV. Itu yang di TV tadi itu tuh. Ada sebuah acara namanya Citra Adi Pariwara rasanya. Nah Padiangan ini diberi tugas untuk membuat sebuah cerita kayak sketsa gitu. Gue diajak lah gitu loh, gue diajak terus itu pun udah sempet gue tolak tuh karena besokannya gue ada ujian. Jadi malam ini syuting, besokannya gue ada ujian namanya sinologi itu bahasa Mandarin. Terus gue gak bisa, susah banget bahasa Mandarin. Terus udah gue lupain tapi gue dibujuk terus, gue orangnya gak enakan, gak tegaan. Oke lah kalau gitu gue belajar dulu. Ya udah gue belajar, besok hari ini kemarin berangkat, hari ini perform, pagi-pagi pulang. Langsung ujian gue. Ternyata acara itu tuh disukai banyak orang, sukses banget sketsa kita malam itu. Nah akhirnya SCTV menawarkan, sini deh. Mereka rapat sama abang-abang gue sama foundernya Padiangan. Kalian bikin acara deh di sini gitu. Ya udah sejak itu gue ke bawah walaupun tetap figuran tapi karena gue cewek sendiri relatif bisa dibilang cewek sendiri. Jadi kayak ratu, gue putri, gue apa gitu gue. Jadi di mata pemirsa, ini Padiangan ini ceweknya cuma Tika gitu. Nah, dari situlah kemudian karir itu berjalan sampai akhirnya MC juga terus sampai akhirnya dilirik sama RCTI gitu. How did you become funny? I think itu sih kayak lu tadi cerita gitu di Unpar lu udah lucu gitu kan, udah lucu gitu di I think comedic beatnya gue yakin banget kayak mereka udah perhatiin banget gitu and lu mempunyai karisma itu untuk ngelucu, lu muncul intonasi semuanya lucu. Masa kecil lu tuh seperti apa sampai akhirnya lu bisa selucu itu gitu? Nah sebenarnya Daniel kalau ditanya gue tuh gak pernah ngerasa lucu sebenarnya. Tapi mungkin orang-orang ngelihat gue tuh mungkin ya saat itu emang gue gendut. Terus gitu gue cuek banget, gak mikirin dandan, disuruh ngapa-ngapain aja mau, disuruh jadi kurcaci, hayu. Terus dia gitu ya mungkin namanya komedi kita ya, kadang-kadang ada yang slapsticknya ngeledekin. Kalau lu misalnya Cinderella, jadi kan kadang-kadang kalau komedi tuh suka dibalik ya. Cinderella tuh yang cantik langsung tiba-tiba Cinderellanya gue. Tapi di narasinya ya kamu tuh putri aku yang cantik yang gitu-gitu. Mungkin justru orang-orang dibalik gue yang membuat konsep itu yang sebenarnya cerdas dan akhirnya membuat gue seolah-olah gue pandai melucu. Padahal tanpa dukungan mereka tuh gue harus ngapain nih gitu. Seperti si Citra Adi Pariwara itu waktu itu gue jadi ratu. Jadi ratu awalnya tuh gue yang kaku mainnya apa sampai Isur juga Tika ekspresif dong, jangan kaku gini ya. Tapi aku tegang, ini this is my first time loh mau ke TV gitu kan. Tapi ya udah gue tuh sampai setiap pulang latihan gue di rumah sampai nangis gue gak mau ngecewain orang-orang ini gitu. Terus gue sampai ngaca terus gue gitu berusaha untuk mempelajari lagi alur ceritanya. Terus gue harus bagaimana dan tentunya juga berdoa gitu loh. Sampai akhirnya bisa muncul dan di hari H itu ternyata banyak hal-hal yang gue spontanitas gitu loh. Dan membuat mereka bingung.
gila lu tadi lucu banget, kok lu bisa gini gitu. Gue juga gak tahu gimana, gue cuma Wow. belajar aja sambil mikir, sambil pikirin, oh enaknya kalau dia ngomong ini gue sambut apa gitu. Jadi Hmm. kalau ditanya gue lucu apa enggak, kan sebenarnya lucu tuh relatif ya Nil ya. Hmm. Jadi gue selalu ngerasa gak lucu, tapi mungkin situasi yang dikasih ke gue, cerita yang dikasih gue, dan pertolongan teman-teman, misalnya katakanlah kalian sutradara, kan kalau kita kabarnya juga ada sutradaranya kan, Hmm. menolong gue untuk membantu gue mengembangkan karakter itu, mengembangkan Hmm. peran itu gitu. Tapi Hmm. kalau sehari-harinya sih mungkin gue juga nggak lucu-lucu banget, tapi gue punya teman-teman yang fun aja gitu loh. Jadi kita Hmm. seneng bercanda, apalagi dulu ya di masa muda itu masa muda itu kayak bercanda juga seenak-enaknya aja kan gitu kan. Terus ya mungkin ya apa ya, gue nggak karena gue mungkin nah ini sadar diri nih ya, gue nggak secantik yang lain gitu ya, gue gendut, jadi gue pikir ya udahlah gue gini aja gitu, nggak usah usaha juga gue jadi harus cantik, harus dandan apa, ya udah gini aja gitu loh. Orang ledekin juga ya udahlah gitu. Efeknya kan bisa berbalik tapi ya, maksudnya kayak efeknya justru orang malah, aduh gue rendah diri karena gue nggak secantik dia, Mhm. badan gue nggak ramping Heeh dia, heeh. itu kan efeknya bisa bisa justru malah kayak jadi ya Iya itu ya. berlawanan banget Heeh, gitu, iya tapi lu iya. malah confident gitu. Nah, jadi ini sebuah perjalanan panjang sebenarnya. Jadi itu juga gue rasakan di saat gue SD, di saat gue SMP. Mhm. Jadi, karena gue gendut, terus dia gitu kayak dan gue tuh males banget gitu memperhatikan penampilan, maksudnya ngapain sih dandan-dandan, di samping abang gue tuh juga galak kan. Kalau misalnya gue lagi oprak-oprak make up-nya nyokap gue, "Ngapain? Udah gak usah kecentilan," gitu loh. Padahal ya kalau di zaman sekarang mungkin semua itu di apa ya, bukan disalahkan, apa ya, ditegur. Nah, Ya, nggak boleh gitu, dia kan perempuan gitu. Jadi gue ya. tuh emang dari kecil tomboy gitu. Tapi dan ada tuh saat-saatnya gue yang iya gitu mikirnya, gue tuh gendut, jelek, gue tuh selalu nggak pernah terpilih, gue nggak pernah gitu. Itu tuh apalagi di masa SMP. Itu Hmm. makanya gue selalu bilang masa SMP tuh adalah sebuah masa yang cukup berat dan kadang nggak mau gue ulang Hmm. gitu loh. Nah tapi gue nggak ngerti gimana di SMA itu, di SMA kelas berapa tuh? Kelas 1 apa mau naik kelas 2 ya. Itu tuh, gue tuh kayak nggak tahu dari mana gue mikir gini, kenapa ya gue mesti bitter banget sama hidup gue, terus gue mesti bitter sama orang lain gitu loh. Hmm. Kenapa selalu dulu kan kalau kita suka baca cerpen atau misalnya film-film tuh kayaknya yang geng cantik tuh ngebully geng jelek. Selalu Ya. tuh yang digambarin orang tuh kalau udah cantik pasti kaya, pasti Hmm. teman-temannya banyak dan dia jutek, judes, Ya. jahat. Ya. Jadi itu kan ada ya kayak inilah Cinderella Ya. gitu Ya. loh. Ya. Atau misalnya bawang merah, bawang putih itu kan Ya. nempel ya. Ya. Terus saya nggak tahu gue ini beneran gue nggak tahu ya netizen ya. Netizen ini manggilnya apa sih? Ya, tetangga, netizen, Tetangga. nggak apa. Sampai akhirnya gini, kok gue jahat ya? Belum tentu loh mereka yang cantik-cantik dan kaya itu segala macam tuh nggak mau berteman sama gue. Gue aja yang udah keduluan berpikir negatif tentang Wow. mereka gitu loh. Gue kan harusnya lebih menghargai diri gue gitu dan buktinya kalau di sekolah, "Hai Tika, hai nih," terus dia gitu kalau misalnya gue sama teman-teman geng gue ngumpul kita ketawa-ketawa apa, terus ada orang yang ngajak ngobrol, ternyata gue kali yang terlalu negative thinking, terlalu overthinking. Walaupun kata-kata itu dulu belum ada ya di otak Ya. gue ya. Terus pokoknya gue terlalu, berpikiran jelek gitu. Ya. Ya udah akhirnya gue gini, enggak ah, mulai saat ini gue nggak mau mikir gitu. Semua orang temen gue dan gue yakin semua orang mau temenan sama gue. Hmm. Dan kebetulan ya nih, kenapa aku nggak terlalu suka SMP waktu itu adalah ada pelajaran fisika, ada pelajaran matematik. Gue tuh nggak suka banget. Jadi gue tuh macem-macem gitu. Dan Hmm. sebenarnya di masa SMP ini kan kita baru pubertas ya. Jadi Hmm. mungkin ada banyak pergantian hormon Betul. apa segala macam. Jadi berat banget gitu loh. Betul. Nah begitu udah SMA kayaknya udah bisa lebih nerima. Terus gue juga bilang sama nyokap gue gini, kan semua orang tuh anaknya harus IPA. Hmm. Gue bilang sama nyokap gue gini, "Mam, aku gak bisa IPA, aku pengen IPS. Bahkan kalau perlu aku pengen masuk jurusannya bahasa." Hmm. Tapi abang gue bilang, "Udahlah IPS aja. Kalau lu cuma mau bahasa lu nanti kuliah les bisa gitu." Bukan mengecilkan arti jurusan bahasa ya. Maksudnya kalau lo les lo malah bisa les banyak bahasa Ya. sebanyak yang lo mau. Ya. Ya udah gue ambil IPS, nggak ada matematik sedikit, fisika bye, Ya. kimia bye, biologi bye. Gue tuh jadi kayak lebih percaya diri. Lo Hmm. tahu nilai gue di kelas 1 merah tuh fisika, Ya. itu segala. Begitu gue naik kelas 2 gue udah bisa milih jurusan yang gue suka. Ya. Wah, gak sombong ya. Ini segala kemuliaan untuk Tuhan ya, Cil. So religi banget dah gue.
gue langsung jadi juara. Gokil. Malah gue juara umum waktu Gokil. SMA. Karena gue seneng sama pelajaran-pelajarannya. Dan gue seneng apa yang selama ini gue pikir orang-orang tuh mandang gue gimana-gimana. Justru gue jadi, karena gue bisa, kayak Yosi tuh sahabat gue dari SMA. Gak bisa apa loh gitu. Ajarin gue dong nih akuntansi gimana. Oke, ke rumah gue. Ajarin gue bahasa Jerman dong, boleh. Jadi gue justru ngerasa berguna gitu. Jadi teman-teman gue banyak yang nanya, kalau bisa sih gini. Nah ini gini. Jadi gue ngajarin gitu loh, beberapa mata pelajaran aja, nggak semua. Tapi itu ya, gue sempat baca judulnya Strength Finder gitu. Dan si Strength Finder ini justru dia mempunyai perspektif adalah kadang-kadang di dunia ini orang ketika tahu lu mempunyai kelemahan, lu fokusnya gimana menguatkan si kelemahan tersebut. Padahal sebenarnya yang harus lu fokusin adalah bagaimana cara lu menguatkan kekuatan lu. Oh iya. Jadi ketika lu udah fokus sama kekuatan lu dan lu mempertajam, itu akhirnya lu fokus dengan yang jadi lebih tinggi banget karena it comes naturally udah gitu. Tapi kalau kita kan kayak enggak harus balance. Berarti yang lemah harus lu kuatin, yang kuat ya udah nggak apa-apa, itu kan natural. Tapi kalau misalnya si buku Strength Finder ini dia bilang kayak no, lu fokusin ini sehingga orang-orang lain udah gak akan pernah bisa ngejar lu. Karena lu udah benar-benar menajamkan banget kekuatan lu sendiri kayak gitu. And I think itu yang terjadi sama lu. Tapi yang gue lebih penasaran lagi adalah bagaimana peran bokap lu ketika di SMP di masa yang sangat berat tersebut. Jadi kita kan adalah orang-orang zaman dulu ya yang gak gampang untuk curhat-curhat sama orang tua ya. Jadi curhat tuh lebih banyak ke temen. Pasti di angkatan gue lebih banyak seperti itu. Jadi gue gak pernah mencurahkan semua itu. Jadi gue menghadapinya aja sendiri atau ngobrol sama temen gue gitu loh. Tapi bokap dan nyokap gue tuh orang-orang yang sebenarnya siap mendengar kita. Apa saja gitu. Terutama bokap ya. Kalau orang Batak tuh, orang Batak laki-laki, mereka tuh kalau sama anaknya dan putri-putrinya itu, terutama bokap gue ya, dan keluarganya bokap gue itu pasti luluh gitu loh. Jadi apa ya, dia tuh sama gue sama abang gue malah yang sesama laki-laki tuh gak bisa marah. Jadi bokap gue tuh emang selalu, kalau nyokap gue tegas orangnya, tegas. Jadi sebenarnya Tuhan kasih balance nih. Nyokap gue tuh nggak ada bolos, nggak ada ini. Malam minggu misalnya nonton sampai malam, besok pagi harus sekolah minggu, harus, nggak boleh. Liburan, pulang dari liburan malam, besok harus sekolah. Kalau bokap gue tuh lebih fleksibel. Kasian gini-gini. Tapi karena nyokap gue tegas, jadi bokap gue kebawa gitu. Tapi kalau misalnya kita udah ada apa-apa, aku tuh sebel tadi di sekolah gini. Oh ya udah sini. Kalau nyokap gue marah, bokap gue yang akan, kalau bahasa Batak tuh manganju, merayu anak-anaknya gitu, sini sama papi gitu loh. Itulah bokap gue. Cuma memang gue nggak pernah menceritakan semua itu gitu loh, karena mungkin ada unsur malu atau mungkin ya dulu kita ada segen-segennya lah cerita-cerita kayak kita naksir-naksiran juga segen gitu ya, atau mungkin bokap nyokap gue adalah didikan orang lama yang juga mungkin mau nanya segan, gak beda dengan lo dan anak-anak lo sekarang misalnya gitu kan, lebih siapa nih lagi naksir siapa gitu kan. Kalau dulu kan orang tua gak begitu ya, jadi memang kesannya kayak ada jarak untuk hal-hal yang sangat pribadi gitu loh. Tapi pada dasarnya bokap gue tuh pengasih banget dan pengayom kita semua. Jadi bokap gue walaupun dia bekerja, dia berusaha untuk selalu kayak anterin kita ke sekolah. Terus kalau kita nggak ada supir, ya udah dia pulang dulu dari kantor, dia jemput kita dulu, baru dia pulangin, terus dia pergi lagi, yang kayak gitu. Jadi dia benar-benar hadir banget di kehidupan kalian gitu ya? Iya. Gue sempat baca juga gitu ya, ternyata lu itu abang lu pendeta, dan habis itu ayah dari bokap ya? Ayah dari nyokap. Ayah dari nyokap, sorry, ayah dari nyokap tuh pendeta juga gitu, dan di keluarga lo itu sebenarnya sereligius apa sih? Kayak boleh jelasin dikit gak? Seberapa peran Tuhan di keluarga kalian? Gimana ya, kalau mau dibilang religius cukup religius ya. Jadi kayak dari kecil aja nih misalnya contohnya pemilihan sekolah di TK dan SD. Nyokap bokap gue tuh ingin kita punya fondasi Kristen yang cukup kuat. That's why kita dimasukin ke PSKD gitu kan.
Dan ini diperkuat lagi karena tadi opung yang dari nyokap itu seorang pendeta, sementara opung yang dari bokap dia adalah aktivis gereja Oh. dan dia juga mendirikan sebuah gereja di daerah Hmm. Menteng gitu loh. Jadi memang udah dari turun temurun tuh kayaknya nih anak-anak nih fondasinya mesti kuat. Ya. Yang ini gue harus memberikan kredit yang lebih kepada nyokap gue. Yang Oke. tadi gue bilang soal pendidikan dan agama, nyokap gue tuh sangat strict gitu loh, Ya. sangat bener-bener gitu loh. Jadi dia juga yang menanamkan ya itu tadi sekolah di PSKD, terus setiap hari Minggu pagi-pagi kita harus sekolah Minggu, no matter what, mau lu main malamnya segala macam besok pagi harus bangun lo ke gereja. Emang Wow. mungkin kita masih kecil ya udah kita ngikut orang tua kita aja, tapi begitu gue gede inilah yang gue rasakan, itu jadi fondasi gitu loh buat gue. Gue jadi tahu tuh di samping itu kita sekolah minggunya harus di sekolah minggu HKBP. Gue tuh ada masanya kalau opung gue ngomong kan pakai bahasa Batak ya. Ya. Gue gini, aduh gue gak ngerti. Sekarang Daniel, gue tuh pengen banget bisa lancar fluently. Bisa lancar hatam bahasa Batak. Tapi sayang karena kita banyak bergaul dengan orang yang bukan Batak, gue gak bisa Batak. Nah sementara karena gue sekolah minggu di HKBP, jadi gue ngerti dikit-dikit. Nah ini yang gue bilang pada saat itu mungkin kita apaan sih mami pagi-pagi banget nih mesti ke gereja gitu kan. Terus gak pernah ke gereja, gak boleh gak saat teduh. Jadi sebelum pagi-pagi itu kita semua harus saat teduh. Jadi dulu ada tuh buku renungan harian judulnya saat teduh. Ya. Nyokap gue akan baca. Begitu kita udah bisa baca semua satu-satu disuruh baca, nanti bokap gue yang jelasin ini tentang apa. Terus atau nyokap gue yang ngejelasin, terus salah satu dari mereka berdoa. Terus kita makan. Jadi emang fondasi-fondasi keagamaan dalam hal ini kekristenan tuh sudah mereka tanamkan sama kita sejak kecil gitu loh. Jadi kalaupun masa itu kita sebagai anak-anak kayak ngikut aja, nurut aja, tapi hasilnya memang kita rasakan begitu kita bertambah umur Ya. sama halnya ketika tadi gue cerita SMP adalah saat-saat terberat. Tapi gue selalu ingat nyokap gue bilang berdoa, ada apa-apa berdoa. Jadi gue juga bilang berdoa, Tuhan kayaknya aku bitter, Tuhan kok aku kayaknya ngelihat semuanya negatif, Tuhan aku capek deh begini terus, so help me gitu kan. Ya udah Tuhan kasih hikmat gitu loh. Ya udah makanya nggak boleh tuh benci sama orang, tapi lu juga nggak boleh benci sama diri lu sendiri. Secara tidak langsung kan gue kayak juga benci sama diri gue sendiri gitu ya kan saat itu. Ya gitu jadi kalau ditanya sereligius apa, lumayan sih bisa dibilangin. Cuma gue suka bingung ya kalau harus menilai diri sendiri atau keluarga sendiri ya. Tapi gue bisa bilang nyokap bokap gue tuh di tracknya gitu loh. Ya. Mengasuh anak-anaknya ini. Walaupun bukan berarti kita jadi anak-anak yang alim 100% ya. Sure. Ada bandel-bandelnya pasti gitu loh. Tapi kalau buat gue apa yang sudah mereka tanamkan dari kecil itu juga menjaga langkah gue. Jadi kalau giliran gue lagi mau abis-abisan gila-gilaan banget, aduh iya papi mami gak ada tapi Tuhan ada ya. Gitu loh, itu sekecil itu contohnya ya gitu ya. Itu Iya nolong loh. banget sih di dunia entertainment ini. Iya bener kan. Tuhan ada loh gitu, iya ya. Aduh nanti kalau Tuhan marah rezeki aku bukan di-cut ya maksudnya, tapi bukan berarti Tuhan jahat, tapi gue mikirnya gini, kan Tuhan boleh dong menegur kita ya kalau kita lupa gitu. Aku juga gak mau gitu sih Tuhan, tolong maaf. Iya maaf. Jadi kayak seperti itu gitu dan gue yakini itu juga yang terjadi di dalam kehidupan abang-abang dan kakak gue gitu loh. Karena apa yang sudah ditanamkan oleh orang tua gue. Tapi abang gue yang almarhum pendeta itu paling bandel di keluarga kita. Kalau dia masih hidup dia akan bersaksi itu betapa bandelnya hidup dia. Tapi ya itu. Karena dia paling bandel dia duluan yang ditangkap sama Tuhan. Maksudnya ditangkap untuk dijadiin hidupnya dirubah banget dan akhirnya untuk jadikan hambanya dirubah 100%. Gitu. Dari tadi kan kita ngomongin kayak ritual lo dengan Tuhan, dengan keluarga gitu ya. It's very religious ritual gitu ya. Tapi kita di sini kan lebih pengen mempunyai obrolan relationship sama Tuhan. Kapan lo akhirnya mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan? Atau ketika tadi lo ngomong dengan bahasanya ditangkap sama Tuhan. Kapan sih Tuhan nangkep hatinya seorang Tika Panggabean? Kapan ya? Kayaknya sih mungkin jadi waktu gue SMA itu kali ya, SMA.
Jadi abang gue sendiri sudah mulai melayani ya. Jadi waktu itu dia tuh yang sering maksa gue, ayo ikut persekutuan doa aku yuk. Aku males gitu. Ntar gue kabur-kabur gitu loh. Ya kita kan kalau disuruh ibadah suka males ya, jujur aja gitu. Terus dia gitu, ayo di sana banyak temen-temen loh gitu loh. Ya udah kenalan terus dah hari misalnya waktu itu setiap hari Selasa tuh ada persekutuan doa lah istilahnya waktu itu ya. Kalau sekarang tuh apa ya, komsel Komsel, kali ya ya. gitu. Terus abang gue yang khotbah kadang-kadang waktu itu dia belum jadi pendeta, dia baru jadi Wow, dia baru hamba Tuhan terselamatkan. pemula, terus ya anak-anak ya kayak youth-youthnya gitulah gitu loh. Ya udah terus, di satu hari emang dia memberi tantangan terus, gue menjawab tantangan itu dan, ya udah mulai saat itulah, ya itu kalau nggak salah gue SMA dan emang Tantangan apa by the way? terima Tuhan waktu itu. Maksudnya jadi dia yang almarhum Heeh. abang itu menantang siapa di Iya, sini yang mau terima heeh, Tuhan yang terima gitu. Tuhan gitu. Aha. Tapi gue juga inget, jauh sebelum itu ada tante gue dia juga seorang hamba Tuhan datang ke rumah kita. Mhm. Waktu itu gue mungkin masih SD kali ya. Jadi kita semua dikumpulin terus dia bilang, dia kebetulan lagi belajar jadi hamba Tuhan terus dia nanya, "Di sini anak-anak udah terima Yesus belum?" Gitu kan. Terus dia gitu, "Ini bapaknya," kebetulan dia kakak kandung bokap gue. Lalu dia akhirnya berdoa kita sama-sama terus dia berdoa, mungkin, papi juga pernah, apa, kuasa-kuasa gelap misalnya apa, dulu gue inget banget bokap gue pernah kehilangan tas yang isinya dokumen-dokumen terus jadi dia mungkin pergi ke orang pintar gitu ya. Jadi waktu itu tante gue menolong kita sekeluarga untuk melepaskan semua itu. Tapi ketika abang gue juga nawarin, beberapa tahun kemudian abang gue juga menanyakan, "Siapa di sini yang mau ikut Tuhan, mau sungguh-sungguh?" Ya gue juga menjawabnya gitu loh. Dan since then, ya emang sejak itu, ya gue menjalani hidup gue lebih sungguh-sungguh lagi dengan Tuhan gitu loh. Walaupun emang begitu gue ke Bandung, kita jauh gitu, itu tetep gue pegang tuh. Kayak again, lagi-lagi kalau misalnya abis, main sama temen-temen kuliah sampai malam hari Sabtu, besokannya gue tetap harus ke gereja. Gue inget nyokap gue. Lagian juga sebenarnya gereja tuh kan punya fleksibilitas tinggi ya. Dalam sehari ada 3 kebaktian. Jadi sebenarnya Tuhan tuh kayak gini, "Ya nggak apa-apa kamu nggak gereja pagi nggak dosa kok." Kadang-kadang Tuhan tuh kayak gue Ya, ngobrol gitu, "Tuhan aku nggak bisa nggak bisa bangun. bangunin, daripada gue di gereja ngantuk, nggak apa-apa. Tapi kan nanti jam 10 ada gereja lagi, jam 5 ada gereja lagi, kamu tinggal pilih kok." Gitu loh. Jadi ya kalau bisa dibilang seintim itulah gue sama Tuhan gitu Right. ya. Walaupun perjalanan juga ups and downs, pasti nanti ada saat-saatnya gue yang kayak bukan menjauh ya, yang nakal gitu, yang, malas ke gereja, lagi malas berdoa nih, lagi apa. Tapi terus karena gue merasa itu tadi fondasi yang sudah ditanamkan dan banyak hal yang sudah Tuhan lakukan atas hidup gue. Jadi Wow. gue tuh yang gini, iya oke deh, senakal-nakalnya gue mah nggak bisa hidup tanpa Tuhan gitu loh. Wow. Ini tetap dijagain, Ya. ya seperti tadi Daniel bilang di profesi kita banyak sekali kemungkinan-kemungkinan yang bisa kita lakukan. Tapi Tuhan tetap jagain aja setiap gue mau, gitu, eee, yakin nggak usah loh, lo bisa ada sampai di sini tuh karena Tuhan loh. Nanti masa semuanya hancur gara-gara lo, emosi sesaat apa gitu, udah steady-steady aja tenang-tenang Walaupun aja kita gitu. nggak sempurna sih, maksudnya Bener, walaupun kita melakukan kesalahan juga gitu ya, tapi gua sangat percaya banget bahwa Tuhan, bisa membuat itu menjadi sesuatu yang baik. iya iya. Baru tadi pagi gue lagi baca, di saat teduh gue, jadi ada seorang penulis, dia itu lagi nginep di hotel mana, Heeh, dia lagi nungguin check in, dan dia di lobi hotelnya, dan ada anak kecil perempuan gitu mainin piano. mmm, Tapi ya lu tau lah ya kalau misalnya anak kecil main piano itu yang bener-bener gebreng, iya pleng, iya. plong, pling, plong, ting tung ting Heeh tung ting heeh, tung gitu kan. heeh. Nah, dan dia yang kayak mungkin karena lagi mumet banget, dia ngerasa terganggu banget sama si anak kecil ini gitu. Dia yang Heeh, kayak, aduh gila. Habis itu nih anak kecil makin teng tong teng tong teng tong teng tong. Mmm, Tiba-tiba ada seseorang di sebelah anak kecil ini duduk dan dia mulai ketika anak kecil tuh teng tong gitu, dia mainin chord. Dia mmm, mainin chord, dia mainin kunci apa, dia mainin kunci apa. Tiba-tiba yang tadinya anak kecil itu cuman main dengan random, si
karena ditambahin sama chord-chord dari si orang dewasa sebelahnya ini, jadi sebuah jadi alunan musik yang harmonis gitu, indah ya. yang indah Heeh. gitu. Dan ketika dia tanya, ini siapa nih si orang ini gitu. Ternyata itu ayahnya si anak kecil tersebut. Dan dia adalah seorang Oh, komposer musik yang sangat oh my ternama gitu. god. Nah, and dari cerita Heeh. itu, gue ngerasa kita ini si anak kecil yang lagi Iya, main piano yang iya, ngasal gitu, yang sering iya, banget bener membuat banget. kesalahan. Heeh. Tapi ayah kita yaitu Tuhan, Iya, itu yang akan membuat semuanya jadi indah indah lagi ya. gitu. Heeh, Jadi heeh. dikasih sebuah harmoni yang indah Oh, gitu. heeh. Dan akhirnya ketika nanti di akhir hidup kita, orang bakal ngeliat, wow, the music it's actually really beautiful. Mmm, Karena dibantuin sama ayah yang mhm, benar-benar make sure kalau misalnya yang kita ngasal banget, kesalahan-kesalahan kita dan mhm. lain-lain, itu pun juga bisa di cover dengan sesuatu yang indah oleh Tuhan gitu. Iya, 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 You iya. know, that's how I feel ya. Iya, iya, Apalagi iya, di iya. dunia entertainment, of course kita gak sempurna gitu Bener, kan. bener. Jadi aku tuh juga ngerasa gitu ya. Jadi, makin kita bertambah umur, makin banyak hal yang kita lihat. Dulu mungkin gue kayak pakai kacamata kuda, bisa jadi hanya tahu hitam dan putih. Tapi ketika kita bertemu banyak orang, mendapat banyak pengalaman hidup, kita jadi lihat bahwa hidup ini tidak tentang hitam dan putih aja. Menurut gue ya, Betul. ada abu-abu, ada gini. Dan gue jadi dan Tuhan kasih gue ngerasa ini semua bukan ngerasa ya, gue yakin ini semua dari Tuhan. Bagaimana gue bisa lebih berempati sama orang, bersimpati, termasuk dengan berempati dan bersimpati terhadap diri gue. Jadi mungkin ada masanya tuh kita karena nyokap gue tadi gue ceritain dari kecil udah harus saat teduh segala macam. Masa kuliah tuh gue saat teduh nggak boleh lewat apa. Tapi ada saatnya bolong. Kalau udah bolong tuh Daniel, gue ngerasa bersalah. Hmm. Wah, gue ngerasa berdosa. Padahal sebenarnya mungkin Tuhan santai aja nggak Hmm. apa-apa. Tapi Hmm. jangan keterus. Maksudnya Ya oke jangan 2 keterusan hari ya. gitu loh. Tapi akhirnya dalam perjalanannya ini gue sekarang kalau tadi balik lagi ke pertanyaan Daniel seintim apa, gue ngerasa bahwa Tuhan selain jadi Tuhan gue, tapi dia juga jadi sahabat gue gitu loh Daniel. Hmm. Teman untuk, berbagi kalau gue nggak punya manusia untuk gue ceritain atau kadang-kadang gue, aduh manusia tuh pasti bocor deh kalau diceritain gitu kan. Udah paling sahabat terdekat aja gitu kan, lu jangan Hmm. cerita siapa-siapa iya, tapi pasti dia punya sahabat lagi, dia Iya. bocorin lagi Dan gitu. dia bilang jangan cerita siapa-siapa ya, tapi tadi Tika baru aja ngobrol Karena sama. gue juga sering gitu, temen gue juga sering gitu ke gue gitu kan. Jadi kadang-kadang ada semakin kesini tuh justru ada hal-hal yang harusnya akhirnya kadang gue suka gini, gue inget waktu Maria didatengin sama malaikat dibilang, "Lo akan mengandung Hmm. anak." Terus Maria cuma bilang gini, "Jadilah padaku menurut kehendak-Mu." Ya, Terus dia juga dan Maria menyimpan itu rapat-rapat dalam dalam hatinya. hatinya. Apalagi sekarang kalau misalnya kita hubung-hubungin sama kehidupan sekarang nih sosial media, kita kayak pengen orang tahu semua sampai dalam-dalamnya kita gitu. Itu cuma refleksi aja ke gue Ya. gitu loh. Jadi gini, oke kadang-kadang karena terlalu capek gue akui kadang-kadang, gue nggak sempet saat teduh misalnya, Hmm. atau mungkin karena pekerjaan di hari Minggu, kalau dulu kan, "Oh hari Minggu tuh nggak boleh kerja, hari Ya. Minggu tuh nggak boleh ngapa-ngapain," kata nyokap gue. Hmm. Kita harus sediain waktu untuk Tuhan dan itu gue setuju. Wow. Tapi dengan jujur juga gue bilang netizen bahwa kadang-kadang itu terlewat juga sama gue. Of course. Heeh. Karena kalau misalnya kayak project pop gitu, Iya. pasti konser lah. Iya, Kayak kadang-kadang Sabtunya masih nyanyi sampai malam, nggak kekejar gereja pagi, begitu mau gereja sore kita udah harus manggung standby. lagi. Ya. Jujur aku sering juga begitu skip Hmm. gitu ya. Nah tapi di sisi lain, gua merasa bahwa ya, mmm, Tuhan tuh nggak pernah jauh gitu ya dan sebenarnya dia gua bawa aja terus, maksudnya gua pegang terus dan gua selalu doa gue selalu gini, jangan cuma gua yang pegang Tuhan, tapi sebenarnya Tuhan yang pegang gua. Ya. Karena gua dengan mudah menjauh. Wow. Iya gak sih? Wow. Jadi Tuhan yang harus tangkep kan. That's Kalau good. kalau Tuhan nggak pernah jauh pasti dari kita. Ya. Sebenarnya gitu Ya. kan. Jadi gue selalu bilang Tuhan jangan biarkan aku kalau udah kejauhan, lu biarin ya. Tolong Ya. tarik gue lagi. Bahkan gue dalam pikiran gue gitu, gue suka lu gue aja sama Tuhan. Gue tuh ingin kalau dulu takut akan Tuhan tuh betul-betul takut gitu loh. Gue hari ini nggak berdoa, besok apa yang terjadi ya? Right. Nilai gue jelek gitu. Nah Sama. kalau sekarang tuh kayak yang sorry ya Tuhan hari ini aku terlalu Hmm. lelah, nggak sempet ini segala macam. Ya udah kayak Tuhan tuh kayak teman santai aja. Cuma nanti kalau gue inget-ingetin ya, atau misalnya kalau kita udah kejauhan, woi, kayak ditarik lagi gitu. Gue sering banget kayak lagi baca Alkitab gitu ketiduran. Iya. Ya kan. Gue Dan bener. abis itu ada seorang preacher namanya Bill Johnson, dia bilang, lu tau gak momen terindah gue sama anak gue? Ketika anak gue lagi ada di bahu gue, dan abis itu gue lagi ngobrol sama dia, tiba-tiba dia ketiduran.
You know what I mean? Serius Like ya? as a father, Heeh. gue ngeliat anak gue itu lagi ngerasa Nyaman. tenang, damai, nyaman, Iya iya. terlindungi, dan aman. Dan habis itu dia ketiduran. Gue sebagai ayah itu kayak ngerasa, this is such a joyful Iya feeling iya gitu. iya. Apalagi ngeliat anak gue ya tidur dengan Iya innocentnya iya gitu. iya. You know, dan gue mungkin bakal ngeliatin dia terus, natap dia sambil senyum juga gitu. Heeh. And itu ngerubah perspektif gue banget ketika gue lagi Iya baca kan? Alkitab ketiduran gitu. Iya, atau kan kita kadang-kadang kalau mau tidur, kita berdoa kan. Ya. Jadi gue selalu, aduh Tuhan thank you for today, aduh makasih hari ini, terima kasih untuk ini, tiba-tiba gue udah tiduran aja. Gue kadang-kadang suka merasa bersalah sih, bener kata Tuhan gini lah, makanya duduk berdoanya. Ya terus Tuhan kadang-kadang aku duduk juga kalau udah capek tidur juga, aku bilang gitu kan. Gitu. Ya jadi dalam perjalanannya akhirnya dengan bertambahnya usia, banyak hal yang kita lihat dulu kita ya itu kembali lagi ya maaf aku ulang, hitam putih gitu. Tuhan tuh banyak memberikan pandangan baru Ya. terhadap gue, termasuk pandangan gue terhadap dia, bahwa Ya. dia tuh tidak Ya. dalam tanda kutip ya, segalak itu gitu loh. Hmm. Yang katanya Tuhan itu kasih, ya memang betul Tuhan itu tuh kasih. Jadi once kita melakukan kesalahan, tidak selalu langsung harus diganjar dengan hukuman, ataupun mungkin tapi pasti ada pelajaran yang bisa diambil dari kesalahan-kesalahan itu. Dan Betul. gue juga harusnya lebih bisa melihat Tuhan tuh sebagai sosok yang ya temen, sahabat, ya bapak gitu loh. Ya. Yang jadi ya again, kalau misalnya sekarang susah cari manusia buat curhat, ya Tuhan lah gitu. Tapi yang ngomong aja gitu ya, nih aku nggak ngerti sih Tuhan. Ya udahlah, Tuhan pasti ngerti maksud aku ya. Ya. Jadi tolonglah ya Tuhan, gimana ya gitu Aksennya loh. juga Batak gitu lah gitu. Iyalah, Bagaimana heeh. pula ini Tuhan? Habis kadang-kadang ya emang sih kalau kita curhat ke Tuhan tuh kan sosoknya mungkin nggak ada ya. Dia hanya bisa kita rasakan dari tiba-tiba kita tenang, Ya, ya. kita lebih apa ya, damai gitu kan. Kalau beda dengan curhat sama Daniel nih misalnya gitu, orangnya ada gitu kan. Ya. Cuma gitu gue kadang-kadang akhir-akhir ini suka rada berkurang kepercayaan gue sama manusia. Gue pengen nanyain mungkin sesuatu yang cukup sensitif gitu ya, dimana I think tentang abang lu almarhum gitu ya, dimana dia sudah dipanggil Tuhan pertama untuk menjadi pendeta, tapi sekarang udah benar-benar dipanggil sama Tuhan untuk Iya. bergabung sama Tuhan di surga gitu. Nah, lu again dengan obrolan tadi dengan Tuhan, diskusi dengan Tuhan gitu ya, kayak why, right? Iya. Maksudnya why so soon gitu? Iya. Kenapa Tuhan mengambil hidupnya begitu cepat, dan kalau boleh tahu apa yang terjadi ya? Iya. Jadi abang gue tuh akhirnya diagnosa terakhir tuh adalah jantung. Walaupun dia sempet jadi dia meninggal hari Minggu nah Sabtunya itu gue tiba-tiba dikasih tahu sama anaknya, "Ayah sakit nih perutnya di bawah sini apa di mana gitu ya." Terus jadi kita mau bawa ke UGD, ke rumah sakit. Oke, kita langsung ke sana. Ya udah, jadi dan dia udah diurus-urus di UGD, dia masih bisa merespon terus dia gitu, "Bang lu nggak apa-apa, lu sekarang kata dokter lu harus tinggal," gue bilang. Jadi "Lu dirawat ya?" "Iya, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa." Ya udah, "Kita pulang ya Bang," heeh. Terus berdoa dulu apa segala macam. "Lu bener nih udah." Jadi waktu di UGD itu salah satunya adalah dia sempat buang air cukup banyak. Buang air cukup banyak, terus tapi masih merespon, terus dia gitu dia tuh selalu lucunya abang gue ya, dia selalu bawa kayak pengharum ruangan, itu tuh kalau dia lagi pelayanan kemana mana misalnya dia tiba-tiba pengen buang air besar di gereja mana, jadi nggak bau gitu loh, nggak Ya, ninggalin. Jadi dia habis dia ya, buang air besar itu terus dia gini, "Mana semprotan gue, semprotin dong gue malu nih," gitu loh. ya, ya, Ya ya. itu hal-hal terakhir yang lucu yang gue inget tentang dia. Ya udah pokoknya singkat cerita dia akhirnya dirawat, terus besokannya kita mau nengokin dia udah di kamar segala macam, tiba-tiba siang-siang gue ditelepon, "Botik, gue dan kakak gue dipanggilnya Boci, ke rumah sakit jam berapa?" "Iya iya bentar lagi ini." "Udah sekarang segera aja." Itu perasaan gue udah gak enak banget. Karena Perasaan gue gak udah enak banget. kritis. Jadi yang nelfon tuh gak ngasih tahu kenapa. Oh. Gue gak enak banget terus, "Bot ayo kita mandi." Kebetulan rumah sakitnya gak jauh dari rumah kita. Pas gue datang udah ada
nyokap gue udah belum ya di situ? Udah rasanya, abang gue yang satu lagi sama anak-anaknya dia, Mmm, abang gue udah nggak ada. mmm. Wah itu gue nggak ngerti lagi deh. Karena gini, bicara soal kematian di keluarga gue, pertama adalah kakak ipar gue, which is istrinya abang gue. Oh, Dia meninggal 2013 mmm, karena dia kanker payudara. mmm. Dia sempat bertahan sekitar 10 tahun di kanker payudara, waktu ditemukan itu udah stadium lanjut malah. Bersama suaminya yang adalah abang aku, berobat ke, Singapura segala macem, udah sempet bersih tapi emang udah nyebar ya. Akhirnya 2013 beliau meninggal, terus 2014 beda setahun. Abang? Oh enggak, bokap gua. Oh, bokap? Jadi kalau kakak ipar gua itu divonis kanker payudara dan dia masih punya waktu cukup panjang sampai dia masih bisa ngelihat anaknya lulus, Mmm, anaknya kuliah semua gitu ya. wow. Nah kalau bokap gue, itu di awal tahun 2014 gue cuma ngeliat gini, di akhir lah 2013 gue gini, "Papi kok kayaknya kurus banget ya Pap? Kenapa Mmm, ya Pap?" "Nggak tahu nih saya padahal makan-makan aja," dia bilang gitu. Ini sebelum ke abang gue ya, terus oke, satu hari dia makan dia muntah, akhirnya gue bilang, "Nggak bisa, Papi harus ke dokter." Gue bawa ke dokter periksa inu, terus ada ini, terus akhirnya berhadapan dengan salah seorang dokter dokter kanker, onkologis. Itu gue, bokap gue, sama nyokap. Bokap gue gini, "Dokter silakan kasih tahu semua ke saya." mmm. Saya terima, saya sudah siap apapun. Akhirnya dokter itu dengan bilang, "Bapak kena kanker pankreas." Oh, Gue tuh masih simpen rekaman dokternya, terus bokap gue bilang, "It's okay." Terus gue gini, "Pap," gue gini. Bokap gue loh yang kuat, "It's okay, gak apa-apa. Ini udah kemauan Tuhan," dia bilang gitu. "Saya terima. Udahlah, udah akhir hidup saya," dia bilang gitu. Saya udah tahu saya tetap memuji Tuhan," dia bilang gitu. Udah terus gue sempet nanya sama dokternya, gue bilang, "Dok, berapa umur bapak saya kira-kira yang masih dikasih?" "Ya sekitar 7 bulan deh," dia bilang gitu, "karena udah stadium lanjut lagi." Oke. Waktu itu 2014 adalah, tahun di mana nyokap dan bokap 50 tahun pernikahan. oh, Terus gue bilang, gue cuma berdoa sama Tuhan gini, itu bulan April mereka akan 50 tahun, terus gue bilang gini, "Tuhan please please, aku pengen ngerayain 50 tahunnya mereka nih, please please." mmm, Tapi bokap gue tuh lagi kemo, apa, jadi yang harusnya bulan April terlewat. Sampai akhirnya terjadilah pertolongan Tuhan, kita bisa bikin pesta pernikahan papi mami 50 tahun di bulan Juni. wow, Bokap gue masih nyanyi, walaupun udah wow, didorong apa segala macam, wow. dia happy sekali segala macam. Terus sampai ada ucapan selamat dari teman-teman public Ya, figure termasuk Pak Ahok. ya, Bokap wow, nyokap gue tuh seneng banget seneng banget. bolak-balik yang videonya ulang lagi gitu kan dah. Wow, Pokoknya dia happy. Bulan Oktober, September, Oktober dia menurun, akhirnya Oktober 2014, 8 bulan kurang lebih setelah divonis, dia meninggal. mmm, Nah, perbedaan antara 2 orang ini meninggal dengan abang gua adalah 2 orang ini mengalami sakit. mmm, Jadi kita juga mau nggak mau udah siap. Waktu ya, kakak ipar gue itu dia udah kurus, udah botak gitu, udah gini, "Ya udah Tuhan yang terbaik buat Kak Dini." jangan Karena biarkan mereka menderita lagi. karena dia kasihan kan. Ya, Waktu bokap gua, tapi bokap gue sih luar biasa sih Daniel. mmm, Itu sakit banget, tapi dia tuh nggak pernah yang, gitu, nggak pernah main, mmm, aduh sakit gitu, sampai sama dokter udah dikasih painkiller yang ini, sampai yang painkiller morfin, sampai dia wanti-wanti, "Tika ini simpen yang bener dan kasih kalau papi nggak kuat aja," gitu loh. Tapi kita ngelihat penderitaan bokap gue juga dengan sakitnya itu ya. mmm, Jadi waktu mereka akhirnya dipanggil Tuhan, kita sedih banget tapi kita juga ngerti, kasihan mmm, dong gitu ya, ya. Kita nggak rela tapi kita juga bukan senang, kita juga lega, dia ya, terlepas dari sakitnya. ya, Nah itulah, itu sedih banget gitu dan gue tidak pernah terbayangkan kehilangan bokap gue. ya, Bokap gue tuh umurnya waktu itu 76 atau 77 gitu, kayaknya harus masih bisa deh sampai 80, 85 gitu ya. mmm, Tapi ya udahlah, walaupun berat, ya we have to say goodbye dengan bokap gue, udah. Nah, abang gue ya tadi, satu tahun itu gue lagi pergi sama nyokap, sama kakak gue yang cewek, sama kakak gue yang satu lagi, yang abang gue yang satu lagi, kita pergi jalan-jalan makan, kita kirim foto di grup, "Eh di mana? Gini gini gini." Ternyata hari itu abang gue lagi pergi dengan, beberapa orang, jemaatnya, teman-teman lamanya, sampai malam dia, pindah tempat sini lagi gitu loh.
Pulang dari situ tengah malam, ya itu gue dihubungin, "Ayah sakit," kata anaknya. Terus Hmm. akhirnya kita ke rumah sakit Tahun berapa? dong. Itu 2017, Hmm. bulan Mei. Kita ke rumah sakit, terus dia gitu udah baik-baik aja, gue pikir nggak akan ada apa-apa dong Daniel. Dia masuk ke kamar, itulah terakhir gue ketemu dia. Yang si pengharum ruangan itu? Nah. Sebelum kita pulang, sebelum dia dibawa ke atas, kita berdoa bareng, "Bang, besok kita datang lagi ya gini, pokoknya everything will be okay, udah tenang aja lah lu, gini 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 gini." Heart attack. Besokannya dia meninggal. Hmm. Itu kita yang dari pagi gini, "Rumah sakit yuk," "Ya bentar lagi," gitu karena males-malesan gitu. Wah, aku sama kakak aku langsung nyesel dan gue tuh udah gak bisa nangis sampai. Makanya bener kalau ada orang yang, tapi it's okay, misalnya nanyain, Abang Andi gimana ceritanya gitu. Gue tuh antara mau cerita sama gak mau gitu loh, karena masih sedih banget gue gitu loh. Tapi ya udahlah Tuhan. Nah, abang gue selalu bilang gini, kalau satu saat gue meninggal, kalau orang nanya sakit apa, udah gak usah lo jawab gue sakit apa. Bilang aja, tugas gue udah selesai. Wow. Tugas gue udah selesai, dia bilang gitu. Wow. Iya kalau lo meninggal beneran bang, lo bisa ngomong begitu. Buat lo tugas lo udah selesai. Buat kita masih butuh abang kita setelah bapak kita gak ada. Wow. Gitu loh. Tapi kejadian, jadi ketika akhirnya orang nanya, sebenarnya meninggalnya kenapa? Dan gue juga sempat nanya ke dokter, meninggalnya kenapa gitu. Tapi ya udah akhirnya kita mengikuti yang dia mau. Tugas lo udah selesai bang. Ketika orang nanya, kita juga gak bisa spesifik jelasin karena apa. Ya mungkin kemungkinan besar karena heart attack. Atau ada disfungsional organ tubuhnya saat itu udah gak bisa lagi. Atau mungkin dia udah kangen banget sama istrinya. Yang pasti tugas dia udah selesai. Kita akhirnya ngomongnya gitu. Jadi ada saatnya tuh abis dia meninggal, gue gak pernah mau datang ke gerejanya. Karena di gerejanya foto dia semua Daniel. Sampai satu hari gue paksain gue mau ke gerejanya, udah nangis gue ngeliat fotonya semua. Tidak hanya foto dia ya, istrinya ketika dia jadi gembala, kan istrinya ibu gembala. Wah udah deh. Sampai sekarang pun gue kalau diajak ngomong gitu masih kayak, Tuhan bukan gak rela, tapi ya itulah, itu kemanusiaan gue. Kalau bisa balikin waktu sih gue pengen dia tetap ada dong. Pastinya. Gitu loh. Pastinya. Dan dia tuh orang yang jago main piano. Orangnya tuh kalau dimanapun dia berada tuh orang tuh happy. Orang tuh seneng. Jadi jemaatnya tuh pas dia meninggal, astaga yang datang. Ya ini segala puji untuk Tuhan ya, maksudnya dari jemaat-jemaat mana, dari gereja yang tempat dia melayani dulu ya, dia sering khotbah di mana-mana. Dari yang gede sampai yang jemaat kecil semuanya datang, Pak Andi, aduh sedih banget. Sampai sekarang kalau gue jalan gini, aku masih sedih loh Pak Andi udah gak ada lagi. Aku tuh males banget ke gereja, tapi karena Pak Andi aku mau ke gereja misalnya gitu. Ada karena abang gue kan latar belakangnya nakal banget ya Daniel. Jadi ketika dia menghadapi orang yang gitu, jadi orang-orang tuh yang kayak sebagian besar gue asumsikan tidak merasa dihakimi. Ya gak apa-apa, saya juga pernah bahkan lebih nakal dari itu gitu loh. Gitu. Jadi ya gitulah. Akhirnya bagaimana lu melihat kematian? Maksudnya kayaknya lu apalagi nyokap lu sendiri gitu ya. Nyokap sendiri setelah kehilangan suaminya, habis itu anaknya, ya kan? It's tough banget. Kenapa kalian masih bisa berpegang sama Tuhan walaupun sepertinya Tuhan banyak mengecewakan? Iya. Yang satu kalau buat gue pribadi dan gue rasa juga semua sama, bahwa memang kematian itu adalah sesuatu yang gak bisa kita hindari. Itu pasti terjadi cepat atau lambat. Apalagi kalau kita bicara di hari gini ya Daniel, kita lihat banyak sekali orang-orang muda yang lebih cepat duluan pulang. Terlepas dari dia tugasnya sudah selesai, Tuhan panggil, tapi penyebabnya kalau ditelusuri ya karena sakit. Karena kurang aware sama kesehatannya sendiri gitu kan. Jadi sangat mungkin orang-orang muda lebih duluan pergi. Nah jadi kematian itu adalah sesuatu yang absolut menurut aku. Gak bisa ditawar ya. Nah itu mungkin yang sudah ada di kita semua bahwa suatu saat kita memang akan berpisah. Tapi cuma masalah waktu. Jadi dulu gue juga sempat waktu keluarga masih lengkap, even waktu kakak ipar aku masih ada. Gue tuh punya satu lagu yang dinyanyiin sama
BB&CC Winans. BB&CC Winans kan dia penyanyi rohani ya. Jadi dia apa ya lagunya, if anything ever happen to you, if anything ever happen to you, how could I go on? Tell me what would I do? Jadi ini lagu yang selalu gue dedikasikan untuk keluarga gue. Kalau ada salah satu dari mereka yang pergi, gue gimana gitu loh. Gue tuh gak pernah nyampe ngebayangin ke satu hari ketika Kak Nini, kakak ipar gue pergi. Dan kemudian setahun kemudian bokap gue gitu loh. Tapi ya udah, di satu sisi kita sedih, tapi kalau aku boleh jujur, aku nggak marah sih sama Tuhan. Cuma sedih aja gitu loh. Karena kalau marah juga apa hak gue gitu loh. Gue cuma mikir gini, aku nggak punya hak untuk marah. Mempertanyakan ya why so soon gitu. Tapi lagi-lagi kita semua berpikir ya jalan Tuhan bukan jalan kita. Dan akhirnya nyokap gue lah, dia tiang doa dan sumber kekuatan kita bahwa sesedih apapun Tuhan tuh sebenarnya gak pernah ninggalin kita gitu loh. Jadi kalau kakak gue mesti pergi, bokap gue mesti pergi, abang gue mesti pergi. Sebelum abang gue pergi bulan Mei, awal 2017 itu rasanya Oon pergi. Tapi again, lagi-lagi Oon mengalami sakit yang cukup panjang. Jadi kita juga akhirnya prepare dan mengikhlaskan. Abang gue lah yang paling menakutkan nih. Jadi tapi lagi-lagi aku cuma berpikir ya itu udah di luar kontrol aku. Betul. Itu udah kedaulatan dan kekuasaan Tuhan 100%. Kapan dia mau hadirkan seseorang, kapan dia mau ambil. Jadi kalau gue akhirnya mengkonfront Tuhan lalu menjadi sebel, kayaknya justru gue akan makin terpuruk. Gue akan makin sedih, kan abang gue gak bisa balik. Iya kan? Jadi akhirnya yang even ketika mempertanyakan ke rumah sakit, ini abang gue meninggalnya kenapa? Gitu Mereka loh. sendiri juga gak bisa bilang apa-apa. Ada beberapa orang yang lo gak mau perkarain, ngapain abang gue gak balik? Terus gue capek, gue sedih lagi. Jadi yang ada kita hanya bisa terima aja. Ini bagian dari kasih Tuhan. Bagian dari rencana Tuhan dan kita harus berpikir ini kasih Tuhan gitu. Kasih Tuhan untuk abang aku, ya udah tugas lu udah selesai gue panggil ya. Nah adik-adik lu dan ibu lu tuh pasti akan tetap gue pelihara. Tenang aja gitu loh. Jadi ya akhirnya kita gak marah, kita gak benci, kita gak sebel. Tapi kalau ditanya kita sedih banget. Nyokap gue kalau ditanya sekarang pasti nangis kalau ngomongin abang gue. Tapi ya udah, ya move with it ya. Kalau kemarin sempat nonton film apa tuh, Jatuh Cinta Seperti di Film-film, gak move on tapi move with it. Jadi sambil jalan aja, sambil jalan pelan-pelan. Tuhan kuatkan hari demi hari gitu loh. Sampai kita betul-betul bisa terima 100%. Mungkin 100% juga enggak, tapi ya udah kalau gue akhirnya gini, ya mau marah gimana? Misalnya nih Tuhan, gimana gue mau marah sama lu? Misalnya Tuhan, ya lu yang punya hidup gue, sekarang lu ambil gue juga bisa gitu loh misalnya. Tapi dibalik semua itu akhirnya kalau buat aku ya udah, pernah ngomong orang kayak cherish every moment gitu loh. I don't know, ini di hati gue kayak pengen nanya sesuatu. Iya gak apa-apa. Lu pernah ngobrol sama bokap sendiri kan udah dikasih tahu nih bahwa divonis 7 bulan. And dia bilang kayak, you know what, gue tetap, yes ini rasanya sakit tapi gue tetap akan memuji Tuhan. Semakin hari dan semakin kelihatan makin kurus dan drop gitu ya. Pernah ada pembicaraan gak ke bokap soal ya menghadapi kematian gitu? Enggak sih, gue gak pernah. Jadi begitu bokap divonis seperti itu, yang ada dalam pikiran gue dan juga nyokap dan abang dan kakak-kakak gue adalah bagaimana si 7 bulan ini kita jadikan saat yang menyenangkan untuk papi. Gitu loh. Nyokap gue tuh orangnya sibuk sekali. Sibuknya tuh dia punya organisasi kegerejaan banyak sekali. Perkumpulan gerejanya banyak sekali, belum arisan, belum teman SMA. Begitu bokap gue harus divonis kanker, dia meninggalkan semua itu. Dan dia intens ngerawat bokap gue. Kakak gue dan abang gue yang nomor 2 itu masih kerja kantoran. Abang gue yang pertama dia pendeta, dia kemana-mana. Dan gue sebagai pekerja seni. Tapi kan
waktu kita paling banyak fleksibel Daniel, Betul. ya kan? Jadi gua sama nyokap itu tugasnya adalah menemani bokap setiap hari dengan segala pengobatannya. Kalau abang gua pas bisa, abang gua Ya. ikutan, kakak gua pasti. Nah di weekend itu kakak gua yang cewek Sabtu Minggu nggak kerja, dia yang ngerawat bokap. Jadi justru gue nggak pernah ngomongin sedalam itu tentang kematian karena gue juga nggak mau menyentuh itu karena takut bokap gue makin kepikiran ya. Atau misalnya nyokap gue juga jadi makin stres. Jadi ya apa yang bisa kita lakukan, kita bikin bersenang-senang aja. Nanti abang gue datang, main piano dong, main piano, papi nyanyi yuk, apa gitu loh. Terus kalau dia mau kemo atau abis kemo dia radiasi, itu tuh tugas kita untuk papi tenang ya. Habis ini kemo, sakit gak? Apa? Gimana? Terus radiasi juga. Justru bokap gue tuh makanya luar biasa sekali sih, ini pertolongan Tuhan. Bokap gue tuh tenang banget Daniel. Gue tahu itu sakit banget dan rasanya gak enak abis kemo, abis radiasi tuh gak enak. Justru yang lebih banyak stres itu nyokap gue. Mungkin stres karena ngejagain, stres juga karena dia takut kehilangan suaminya. Dan kadang-kadang kita mother and daughter relationship sih, kadang-kadang berantem lah, apa gitu segala macam. Dan di situ bokap gue tetap yang udah nggak usah gitu. Sampai gue kadang-kadang mau pergi kerja gitu keluar kota sama project, pap aku mau nyanyi di luar kota boleh nggak gini? Go ahead, pergi dong. Kamu harus kerja. Siapa nanti yang mau bayar semua ini kalau kalian nggak kerja? Gitu. Ya gitulah istilahnya kayak begitu. Jadi bokap gue tuh selalu membesarkan hati kita. Jadi kita juga ingin membesarkan. Makanya tadi gue bilang akhirnya pelajaran dari kehilangan satu orang ini adalah gue ingin mengabadikan setiap momen gitu loh yang Tuhan masih kasih. Dan itu juga yang gue lakukan ke bokap gue gitu loh. 8 bulan nih. Apa ya? Ya udah abis radiasi itu di RSCM gue gini, makan apa Pak? Gue tahu dia makannya dikit Daniel, tapi nggak apa-apa. Padang, mau spaghetti, Lu mau temenin. apa? Terus ada gitu. Kita ke Ancol ya. Ke Ancol, dia pesen apa? Sop buntut mau, walaupun dia makannya dikit. Pokoknya anything yang papi seneng. Terus ayo dong pap, tidur-tiduran di pinggir pantai, cerita dong waktu muda gimana, gitu. Dia cerita-cerita waktu dia muda gitu loh. Jadi lebih ke sana. Terus nyanyi-nyanyi, bokap gue suka nyanyi kan. Terus di mobil nyanyi, ayo pap, Nat King Cole, Frank Sinatra, Jadi lebih yang ke sana gitu loh. Betul. Karena ya itu mau create that memories. Create memories, cherish every moment yang masih gue punya dengan dia gitu loh. Gue pengen ngomongin soal kesuksesan lu di Ngeri-Ngeri Sedap gitu. I think itu lumayan sebuah, nggak tahu ya, menurut gue itu sebuah momen itu sebuah momen yang signifikan gak sih di hidup lu? Iya, bener itu. Iya gak sih, kayak I feel di Ngeri-Ngeri Sedap itu kayak there is a something different lagi dari Tika Panggabean gitu. Ya, lu ngira gak kalau misalnya Ngeri-Ngeri Sedap bisa sampai segitunya? Dan ya, how was that for you? Iya, jadi ini di beberapa teman-teman aku pernah ngobrolin hal ini. Jadi ini tanpa bermaksud religi ya. Tapi benar ini campur tangan Tuhan dan Tuhan baik sekali. Inilah definisi dari kata Tuhan bilang tunggu, bukan tidak. Tapi tunggu gitu loh. Jadi gue tuh sebenarnya dari kecil seneng berakting. Tapi mungkin again ini agak balik sedikit ya. Gue gendut, gue apa, orang suka bingung ngasih dia peran apa ya gitu ya. Kalau Natal gue dikasihnya kalau gak jadi domba, jadi rakyat jelata. Gak pernah kepilih jadi Maria gitu ya. Nah tapi ternyata kan Tuhan tuh punya jalannya buat gue ya. Padahal kita udah sempat ketemu di OB deh kalau gak salah. Iya. Lu acting juga di sitcom OB di RCTI saat itu. Nah bergabung dengan P-Project, kemudian bermain kabaret, dapat peran sebagai putri, sebagai apa, itu kan juga berakting. Iya kan? Iya. Jadi kayak Tuhan tuh yang gini, tenang gitu loh. Ntar gue bukain nih satu-satu jalannya ya. Udah ketemu P-Project ini ya, udah tadi kita udah jelasin sampai ke sini. Nah, gue penonton film Indonesia. Dan setiap ada film yang berbau Batak, gue cuma gini, gue kok dilewat ya. Kurang Panggabean apa lagi ya, kurang Batak apa lagi muka gua nih gitu ya. Gila ya, gue tuh gak pernah, aku tuh sampai ngomong ke Tuhan gitu loh. Tuhan aku tuh pengen, jadi udah adalah beberapa film sebelumnya
tanpa mengecilkan film-film itu. Tapi gue tuh penasaran, gue kan orang Batak. Tuhan Hmm. pengen ya. Jadi gue tuh kalau pengen sesuatu ya Daniel ya, aku selalu ngomongnya sama Tuhan, entah lagi dandan atau apa, mandi gitu, Tuhan aku tuh pengen deh. Kayak dulu, aku tuh pengen tuh bawain acara talk show. Please lah, kapan deh, ya terserah Tuhan aja Oh iya, ada kapan. ya yang, talk show apa tuh, Heeh, judulnya, kok apa gue jadi lupa malam? sih, Bincang Bintang. Bincang Bintang Itu Bincang Bintang. RCTI, Iya iya terus pernah juga yang di Trans gitu ya. iya Itu iya. semua tuh gue mintanya tuh kayak yang Iya anak ke bapak aja gitu, pengen deh, kapan dong kalau boleh, ya iya. udah terserah Tuhan kapan, tapi boleh dong suatu saat, yang gitu ya. Nah singkat cerita dengan film ini juga gitu, aku pengen main film Batak Tuhan. Ayo dong semua orang yang bukan Batak aja dikasih suruh jadi orang Batak. Terus gue paling gemes kalau ada sebuah cerita Batak terus mereka, maaf ya bukan mengecilkan tapi mungkin risetnya aja kurang dalam. Cara ngomongnya tuh hanya dengan modal, "Mau ke mana kau?" Yang gitu aja ngerasa udah Batak gitu, padahal kan orang Batak nggak gitu, maksudnya the real Batak nggak kayak Iya gitu iya loh. iya iya iya. Lo harus riset lagi gitu Iya loh, iya iya. udahlah singkat cerita gitu. Terus ya aduh aku belum dapat kesempatan ya Tuhan, ya udah nggak apa-apa deh. Dan lagi ditambah lagi ya Daniel kalau ada film Batak tuh, teman-teman gue akan nanya, itu film Batak kok lu nggak main? Kan Iya sebel ya, lumayan kesel sih. heeh, kok Heeh, lu nggak main? Ya iya nggak tahu gue dilupain terus gitu, iya. udah. Itu sama kalau misalnya gue nonton film yang temanya Chinese Oriental, tapi Mhm, yang dipakai bukan yang Oriental. iya. Nah kan malah bule. Kan aneh ya, Iya gitu. exactly, heeh. Ya udah sampai itulah, makanya Tuhan bilang, "Tunggu." Bukan tidak, satu hari DM gue, Benedion Raja Gugup, Mmm. "Kak mau ketemulah ngobrol." Jujur, "Ben jangan marah ya Ben, awalnya aku nggak terlalu tahu loh Bene ini siapa ya. Padahal dia udah nulis banyak film loh dan filmnya itu lakunya di atas berapa juta. Ya. Tapi gue tahu nih stand up comedian." Aku nanya Ujo, karena Ujo pengikut, "Ini si Benedion anak stand up comedian." "Oh iya ya." Baru gue jawab, "Boleh lah Ben, ada apa?" "Aku mau nawarin film lah sama Kakak." Mmm. "Film apa?" Kan gue nggak pernah tahu ya dia jadi sutradara, kenapa tiba-tiba nawarin film ya? "Adalah Kak film Batak." "Hah?" Gue gitu, "Film Batak?" "Iya." Ayolah Kak kita ketemu." Ketemulah gue sama Bene, kenalan-kenalan. Ya itu chemistry aja begitu ketemu Bene tuh gue langsung, dari obrolan pertama tuh langsung nyambung gitu ya. Menyenangkan sekali anak ini dan pinter banget, emang kalau stand up komika-komika itu kan pinter-pinter ya Daniel ya. Iya. Jadi gue gini, "Hah, wadaw." Malah oh Singaporean Sampai dari gue Batak nih Bene kalau dari nonton ya, Batak jadi Singaporean. "Wadaw, Walau. orang ini kok pinter banget ya." Mmm. Terus dia ternyata kan Batak tembak langsung, anak tebing tinggi dia. Al Jadi dia tahu adat Batak, dia tahu berbahasa Batak fasih gitu. Jadi gue makin kagum kan. mmm, "Apa cerita kau Ben?" Terus mmm. diceritain lah gini sama dia. "Gimana Kak, mau nggak?" "Ya maulah." Udah gitu syutingnya di kampung. Itu makin bikin gue, orang mungkin gini, "Kampung iya juga ya nih kamar mandi apa gitu." Tapi gue Mmm, nggak peduli. Yang mmm. penting itu di kampung, di tanah kelahiran nenek moyang gue pikir gitu. Wow. Ya udah gue oke, baca ceritanya oke. Udah, akhirnya kalau lo tanya tadi, kepikir apa enggak, karena kita kemudian kena pandemi Daniel, Ya yang harusnya syuting drop, ya belum lagi terus kayaknya gue denger-denger selentingan ada beberapa pihak yang menolak ya karena ceritanya Batak. Kalau ceritanya yang dari daerah lain, misalnya katakan Pulau Jawa karena ya lebih banyak, mungkin lebih ya, orang lebih bisa, relate ya ya heeh, ya gitu. ya Kalau Batak gitu, ya. "Nggak apa-apa, maaf ya Kak, kita pandemi gini 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 gini." "Nggak apa-apa Oh jadi Ben." tadinya sebenarnya mau tayangnya tahun 2020? Mau proses syutingnya, Oh syutingnya, heeh, oke. syutingnya antara iya harusnya 2020 ya seingat gue ya. Akhirnya jadi mundur? Mundur ke 2021 ya. Oke. Pokoknya terus bandnya udah bilang, "Maaf ya Kak gini gini." "Nggak apa-apa Ben." Terus nggak ada kabar segala macem gitu kan. Terus sampai gue ditawarin beberapa film, gue nanya dulu sama Bene, Wow. "Ben kamu tuh mau syuting kapan? Karena aku dapet tawaran film." Mmm, "Nggak apa-apa Mak, belum jelas lah ini, belum ada yang mau biayain. Kakak ambil," waktu itu dia manggilnya Kakak, masih Kakak. "Kakak ambil aja lah dulu itu." mmm, Oke, tapi nggak jadi gue ambil. mmm, Karena ternyata peran gue sebagai ibu-ibu Batak. mmm, Terus gue inget janji gue sama Bene. Dan mmm, gue ingin pemunculan gue pertama kali adalah sebagai seorang ibu-ibu Batak. Adalah di ceritanya Bene. mmm, Jadi gue bilang sama manajer,
gak usah kita ambil dulu lah. Hmm. Nanti terlalu banyak jadinya Hmm. gitu loh. Biar Bene dulu deh, dia duluan yang nawarin gue, jadi gue mau memprioritaskan Wow. dia. Udah, sudah beberapa tawaran lagi juga aku nggak srek gitu kan. Udah, ya udah. Akhirnya gue gini, udahlah nih kayaknya ke laut nih. Satu hari Bene telepon, Kak jadi jalan loh kita. Serius kau? Ada yang mau kasih dana? Ada Kak. Ya udah kakak masih mau kan? Mau kali lah. Beneran ya Kak, soalnya kalau kakak nggak mau nggak tahu lagi lah aku cari ibunya ini siapa. Aduh Ben kok baik kali. Padahal banyak kali. Nah itu pun abis Ben ternyata akhirnya di bawah PH-nya Ernest. Ernest juga ngubungin gue. Nah pertama kali Ben yang ngubungin dan Ernest dulu sebelum itu, dan ketika Ernest ngubungin jawaban aku sama. Aku disuruh ngapain aja oke, tapi kalau aku udah harus berkomedi dengan mengandalkan improvisasi aku nggak bisa ya. Jadi boleh nggak kalau harus ada sisi-sisi komedinya udah tertera semuanya Ya, di skrip. situational. Ya. Jadi emang Karena sama bener-bener. pelawak-pelawak itu biasanya lo disuruh improv, disuruh spontan. Dan gue sampai masih bilang gini ke Bene di awal dan kemudian di Ernest. Kalian yakin ini aku yang meranin? Segitu banyaknya loh aktor-aktor hebat yang biasa jadi ibu. Kalian gak mau coba audisi mereka dulu? Siapa tahu mereka jauh lebih bagus. Kalau Bene jawabannya udah tegas, enggak. Dari awal aku pikirannya cuma mama. Dan aku pengen semuanya ini adalah sebisa mungkin main castnya adalah orang-orang yang punya darah Batak atau pernah tinggal di Sumatera. Kalau Ernest yakin gue dan dia ngikutin Bene. Dan gue juga yakin kata Ernest gitu. Ya udah. Pokoknya singkat cerita akhirnya kita syuting. Udah nih. Dan gila deh gue begitu syuting. Kalau kita syuting film ya atau series ya, Daniel juga mungkin pernah tahu itu draft bisa ganti-ganti kan. Betul. Ini draft final ganti Ya, lagi draft final. ya. Tahu nggak, ngeri-ngeri sedap nggak pernah ganti. Dari sejak awal Bene ngasih itu sampai kita selesai syuting, sampai filmnya tayang ya itu doang. Gila. Jadi di tempat gue tuh banyak tuh draft Ya. skenario dari series film yang lain. Ya. Ngeri-ngeri sedap cuma satu itu. Wow. Cuma satu itu nggak pernah ganti. Gokil. Dari Bene itu ketemu Bene 2019 dia ngasih gue dalam bentuk e-scriptnya. Ya. Sampai akhirnya kita jadi syuting dia bikinin skrip. Tetap masih ininya. sama. Sama. Dan gak ada yang spontan atau improv gak ada. di. Karena gak boleh sama Bene. Gak boleh. Oke. Semua kelucuan juga sudah aku persiapkan Mak. Ini harus lucu begini, si ini jawabnya gimana, adegannya gimana, jadi gak boleh improv. Jangankan itu, sampai per kata pun biasanya kita masih boleh, sama Bene gak boleh. Karena ini adalah bagaimana orang Batak di kampung ngomong dalam bahasa Indonesia tapi bahasanya ini. Wow. Gitu. Ya udah syuting terus Tuhan kasih satu teamwork yang luar biasa. Itu benar-benar keluarga banget. Daniel keluarga banget. Tanpa mengecilkan semua produksi film yang pernah gue lakukan, tapi ini yang paling berbekas banget. Gue tuh sampai kadang-kadang suka masih terharu, masih pengen nangis, terus pengen gini, Ben ayo dong Ben bikin lagi gitu. Gue tuh pengen kumpul sama kalian semua. Tapi kan Bennya orangnya idealis, ntar dulu lama kalau nggak ini aku nggak mau dipaksa-paksa gitu. Udah, ya udah keluar filmnya, terus kita cuma aku nemenin banyak ke promo Bene, terus Bene aku nggak pernah nanya target, tapi yang aku dengar mereka nggak menargetkan banyak, bisa laku 100.000 apa 500.000 juga udah cukup. Gila. Itu udah tiba-tiba setelah seminggu ya, itu ternyata ngeri-ngeri sedap dong Ya, naik. hampir 3 juta ya. Iya, di Siantar itu sampai dari misalnya kayak 10 studio, 8-nya ngeri-ngeri sedap. Gila. Orang dari kampung yang gak ada bioskop dateng. Ya. Aku tuh cuma gini, Bene gitu. Tapi Bene juga adalah, kapan-kapan lo undang Bene deh. Kalau menurut gue Bene tuh orangnya religius, tapi juga gak religius yang fanatik gitu. Ya. Tapi dalam banyak hal gue ngobrol sama Bene tuh tingkat religiusnya tuh ketuhanannya sama apa lalala. Frekuensinya. Frekuensi itunya. Terus gue waktu itu cuma bilang juga, ini satu nih supaya film ini bisa jalan gitu ya. Begitu udah mau rilis, pada minta doa sama ibunya ya masing-masing ya. Dia bilang, itu doa paling mujarab Gita Bebita. Dia mau scene yang terpanjang itu juga dia telepon ibunya. Gue juga di scene yang kata kita golden scene itu. Gue gak nelfon sih, tapi gue WA nyokap gue, Mam please, hari ini scene-nya susah sekali, Mami tolong bantu doa. Bilang gitu, tolong ya Mam gitu. Hampir setiap hari gue laporan sama nyokap gue, hari ini syutingnya gini.
Ya udah, gue yakin tuh semuanya. Boris, Jegel, Lolo, terus Pak Domo, even Pak Domo, Bang Arswendi dan semua kru pasti minta tolong, pasti ngomong ke nyokapnya minta didoain. Ya udah, inilah hasil doa ibu-ibu kami ini. Ya, Akhirnya ngeri-ngeri sedap diterima dan ya, emang ternyata banyak orang baik dia Batak maupun tidak Batak merasa ya, relatable sama relate film banget. ini. Relate. Bahkan ke gue sendiri pun juga relate Iya, banget. gitu. Ya, Jadi akhirnya nah itu tadi gue bilang konsep definisi tunggu bukan tidak. Selama ini gue, Tuhan kenapa gue nggak boleh main film Batak? Kok belum bisa kayak gini? Tuhan tunggu. Pas dia kasih ini gue kasih jedang. bener-bener yang Puas loh. terbaik dari yang terbaik. Kalau orang nanya puas gitu kali ya. Puas tapi pengen lagi. Masih ada gitu kan. Iya sih gitu. Tapi artinya ya teman-teman netizen kalau aku cerita gini itu bukan kehebatan aku, bukan kita, tapi Tuhan atur aja semua justru karena kebaikan Tuhan. That's a beautiful story. Ya enggak, tapi lagi-lagi aduh malu aku. Pokoknya ini semuanya karena kebaikan Tuhan aja pokoknya. Gue mungkin pengen eee, lo dari tadi udah ngomong ke netizen Oh gitu iya ya, iya ke iya iya. tetangga kita gitu. Tapi ketika ada tetangga kita yang lagi nonton gitu ya, misalnya dia ngerasa nggak pede, dia ngerasa kayak tadi lah, kayak mungkin di zaman SMP lu Iya. mmm, itu gimana sih, apa sih pesan yang bisa lu kasih ke mereka supaya mereka bisa se-confident lu dan kayaknya embrace dengan Iya iya. yang sepertinya dunia itu mempunyai standar dalam kecantikan, standar dengan bentuk tubuh dan lain-lain gitu ya. Tapi lu akhirnya bisa nge-embrace itu gitu. Apa ya? Itu tuh sebenarnya yang bisa menjabarkannya psikolog kali ya. Nggak gini, kayaknya sih, sesederhana nggak tahu ini benar atau nggak, ini versi gue ya Daniel. Gue justru pengen belajar dari lu. Oh. Karena dari cerita hidup lu kan. I think Iya 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 like iya ini iya. nih benar-benar dari zaman SMP tersebut yang merubah perspektif lu Iya. mikirnya kan kayak temen gitu. Tapi kalau misalnya dari inside yourself sendiri yang akhirnya enggak lah, gue bisa embrace diri gue apa adanya banget Iya. dan bahkan kalau misalnya bukan gue yang menghargai diri gue, ngapain orang menghargai diri gue gitu. Like pemikiran tersebut, ya how can we share that Iya to iya. our tetangga? Iya, jadi kalau balik lagi ke saat itu gue juga sebenarnya sejujurnya lupa ya apa yang menjadi trigger ya. Karena udah lama sekali itu gue kelas 1 atau kelas 2 SMA gitu loh. Cuma yang gue ingat adalah gue merasa bahwa, saat itu tuh gue merasa terlalu negative thinking aja terhadap orang lain. Dan akhirnya juga berimbas, jadi mirroring ke diri gue. Padahal sebenarnya di dalam kelemahan gue pun sebenarnya itu bisa jadi kekuatan. Oh ya ternyata gue gendut, tapi, kegendutan gue ini mungkin justru buat sebagian orang jadi chubby-chubby lucu misalnya gitu kan. Jadi ternyata walaupun gue gendut ternyata mereka senang kok berteman dengan gue gitu loh. Jadi akhirnya dari situlah gue belajar bahwa, mmm, orang tuh nggak sama di dunia ini gitu loh, orang tuh beda-beda gitu loh. Yang si cantik yang gue bilang cantik, kaya itu pun dia punya persoalan, kita ngelihat luarnya aja, siapa tahu dalamnya dia juga bergumul untuk sesuatu. Ya, Ya gue juga begitu, berarti gue nggak sendiri ya gitu, berarti kita sebenarnya sama, cuma tinggal gimana gue nih, gue bicara diri gue sendiri, merubah cara pandang gue bahwa, mmm apa, kalau dia berharga, gue juga berharga gitu loh. mmm, Dan stigma gue bahwa, dia cantik, nggak pasti nggak mau temenan sama gue. Itu ternyata salah, ternyata enggak kok, dia ya, mau temenan sama aku gitu ya, loh. Ya guenya aja yang mungkin selama ini terlalu, ya tuh geng-geng anak cantik tuh, geng anak kita kan suka gitu ya. ya. Kalau kita mah geng cungpret yang gitu-gitu. Padahal kan kita akhirnya justru kita yang Malah ngejatuhin, mengkotakkan diri kita heeh, sendiri. padahal sebenarnya, "Hei," gitu. Sapa aja gitu apa, ya kecuali jelas-jelas dia, "Siapa lo?" Yang scanning gitu, ya udah oke bye gitu ya. Tapi kan, Tika kenapa?" Gitu loh. Ketemu di Mmm, kantin diajak ngobrol, ya ngobrol. mmm, Iya kan? Jadi selama ini ternyata itu hanya cuma ada dalam pikiran aku, waktu itu gue mmm, mikir. Terus akhirnya gue pikir, iya sih gue punya banyak kekurangan, tapi bukan berarti segala kekurangan ini jadi menghalangi langkah gue untuk bergaul, untuk berekspresi gitu kan. Untuk, apa namanya, berteman dengan banyak orang, akhirnya aku mmm, mikirnya gitu aja sih. Sama,
Ya mungkin dalam perjalanan waktu dengan yang tadi gue bilang lebih banyak membaca, lebih banyak menerima informasi, iya ya, ternyata self love tuh penting banget. Hmm. Walaupun nih di sekarang ini aja ya, kan gue makin tua ya Bo, yang baru-baru muncul. Kalau dulu mungkin gue dengan badan gue yang gendut segala macam tuh lucu. Sekarang kalau misalnya Daniel lihat aja di YouTube, itu yang cantik aja lucu. Udah lucu, cantik, pinter, bisa nyanyi, latar belakangnya anak orang berada. Iya. Menurut lo apa? Sempurna banget dia Iya, kan? iya, iya. Ya nggak adil, Kadang-kadang nggak adil banget ya. jadi gue kadang-kadang gini nggak pede, suara dia suara dia bagus banget, Bisa nyanyi juga bisa lagi. nyanyi. Kesel. Nah itu, kadang-kadang gue sama Ujo sama siapa gini, tuh suaranya bagus, harusnya dia yang jadi penyanyi kenapa bukan kita. Nah disitulah, Hmm. ya itu yang Tuhan bilang, dia bisa nyanyi, tapi aku memilih dia untuk jadi aktor. Lu Hmm. walaupun suara pas-pasan, ya gue mau lu jadi penyanyi ya lu yang, ya gak sih? Wow. Wow, Maksud so aku good. kayak gitu. Jadi Ya, kita gak pernah ngerti aja jalan Tuhan gimana sih ya, gitu ya. loh. Jadi ya itu juga yang akhirnya aku pikir iya ya, apa namanya, ya Tuhan tuh punya caranya sendiri untuk mengangkat anak-anaknya gitu loh. Ya kan Tuhan bilang juga dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Justru dulu gue pikir gue gendut gue gini. Ternyata justru karena gendutnya gue itulah gue bisa merambah di sini. Hmm. Tapi mungkin yang harus dipelajari adalah gue lebih menghargai diri sendiri aja gitu loh. Ya. Walaupun kembali lagi kadang-kadang ada permunculan orang-orang baru yang jauh lebih dari kita, itu membuat gue kembali lagi gak percaya diri tuh ada loh gitu loh. Masih ya. Bahkan Hmm. di sekarang ini, di saat ini. Jadi gue hanya ingin membagikan bahwa itu sisi manusiawi gue karena gak percaya diri. Diundang ke sini aja tadinya gue gini, ngobrol apa ya sama Daniel ya, apalagi waktu lo bilang kesaksian, aduh gue bukan Yosi, nah kayak gitu-gitu. Ya. Tapi ya kan gak apa-apa, itu kan membuat kita aware ya, jadi supaya kita gak jumawa, gak ngerasa oh ya gampang gitu, gak gitu kan. Ya. Gitu. Jadi ya kayak gitu, jadi kalau yang bisa gue bagikan adalah akhirnya ya lebih berpikir positif di saat itu gue dan menerima gue apa adanya. Dan makanya kalau misalnya sekarang orang-orang bilang body shaming Ya. gitu ya. Gue mah gini, gue setuju tuh sama Reza Candika. Satu hari dia bilang, gue mah gak repot sama body shaming. Orang mau bilang gue gendut, gendut, emang gue gendut. Bener, gue juga gitu. Jadi kalau lu gak marah dibilang gendut, gue dari kecil dibilang gendut. Emang gue gendut, kan aneh kalau badan gue kayak Luna Maya gue dibilang gendut mungkin gue marah. Tapi kan gue emang gendut, ya udah gimana gitu loh. Hmm. Jadi ya udah ya, itu mungkin first impression aja gitu ngeliat orang, itu orang gendut ya gitu. Misalnya ada orang yang kulitnya gelap, itu orang kulitnya gelap banget, hitam banget, atau mungkin justru yang putih banget, gila kinclong banget. Itu kan mungkin dia gak bermaksud gitu loh. Kecuali kalau abis itu gendut. Tapi ya Ya. udah, itu pun gue udah terima aja. Gue kan dari kecil udah puas gitu dikatain Miss Piggy, gajah bengkak. Ya akhirnya self acceptance, tapi gue belajar untuk gak sebelah sama orang-orang. Iya. Ada, gak benci ya. Kalau Iya. sebelah mungkin ada. Kita Iya. kan manusia, kayak gak bisa cari kata-kata lain. Ya kurang lebih gitu sih. Oke. Akhirnya aku hanya ngerasa bahwa mungkin kadang aku juga yang terlalu negative thinking sama orang lain. Ya. Dan akhirnya aku negative thinking terhadap diri sendiri juga. Gue jadi keinget sih pas kemarin tuh gue sempat lah ikutan sekolah kayak kelas kecil gitu, short course gitu selama 7 hari. Dan habis itu gue yang di short course tersebut itu ada satu anak tuh yang kayaknya populer banget gitu. Kayak wah loud and Iya, everything gitu. Dan gue udah otomatis jadi gak suka sama dia. Iya. Dan habis itu gue mikir, wow gila ini gue udah umur 40-an loh. Dan maksudnya the fact that I am learning again segala kayak gitu, it's good. Tapi kenapa gue masih ada perasaan seperti ini ke anak populer tersebut gitu. Which Ngerti is si gue. anak itu umur mungkin 35 juga Iya. and everything gitu Iya. kan. Bukan anak kecil umur Iya 17 sih. yang cengengesan. Tapi ketika gue lagi mencari ke diri gue sendiri dan gue nanya, kok gue bisa ya gak suka sama nih anak ya? Secara otomatis aja, dia gak ngomong sama gue, dia gak, mungkin dia anaknya baik banget gitu dan lain-lain. Tapi kenapa gue mendadak langsung gak suka aja karena dia terlihat disukai sama guru dan teman-temannya juga kayaknya asik gitu sama dia. Nah di situ sih gue yang akhirnya di akhir dari kelas tersebut gue kayak tergugah di hati gue dan dibilang juga sama temen kita juga gitu, Nil kalau misalnya lu ada perasaan seperti itu, karena gue curhat gitu kan, kalau ada perasaan seperti itu lu datengin dia, you bless him,
lu berkatin dia. Hmm. Kayak gitu. And I think itu kayak sesuatu yang bener-bener going against our nature. Iya, iya, Karena iya. kita nikmat banget ketika kita mengkotakkan seseorang Heeh, dan habis itu kita juga mulai nyari temen gitu ya untuk heeh, kayak tuh anak kayak cari perhatian banget ya men ya, heeh, gitu. You know like iya, 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 nikmat iya. banget untuk bergosip Heeh, tentang si heeh, anak tersebut gitu. heeh. Tapi going against our nature ya gue akhirnya hey how are you gitu. What's up? Cie gitu. Iya, 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 Anjing iya. ini anak so asik banget. Asli gue ngerti Iya perasaan kan, lo. pengen gue gampar banget cuman, Heeh, hey boleh gak gue ngedoain lo, I just wanna heeh. bless you. Dan kebetulan si kelas itu emang kelas temanya Iya, religi juga gitu iya, kan. Ya iya. udah jadi kayak boleh gak gue doain lo dan abis itu gue bless lo gitu. Oh ya, sure man. Setelah gue doain dia dan gue mendoakan berkat untuk dia gitu ya, perasaan itu hilang. Iya, iya. Hilang sehilang-hilangnya. Wah ini ilmu yang mesti gue ambil juga dari lo. Thank you lo You Daniel. know, jadi kayak rasa khawatir, insecure, cemburu, Iya, iya, iya. ketakutan dan apa ya, momen-momen trauma di masa kecil karena gue sempat disakitin sama anak-anak yang mungkin lebih populer dari gue Heeh, heeh. dan lain-lain itu hilang Hilang semuanya. ya. Because you do something that is like out of the ordinary, Iya, you pray for that person and you bless that person gitu. iya, iya. Itu ya tau ya, mungkin itu bisa ngebantuin lu juga gitu. Iya ya bisa. Maksudnya itu bisa bisa gue pelajari juga ya kayak Iya. gitu maksudnya. Tapi gue ngerti tuh posisi lo. Kita juga sekarang kalau ngelihat anak-anak baru suka, Iya kan, suka. iya kan, gue juga Heeh. gitu. Kayak gue pernah tuh di satu acara kita mau syuting iklan, terus salah satu pemeran iklannya tuh kayak cewek cantik terus yang masuk ke ruangan masuk aja gitu loh, yang ini. Terus gue bilang, "Ini orang siapa?" gitu. "Ini nanti yang jadi itunya." "Oh, gini anak-anak sekarang gini banget nih, nggak ada kulo nuwunnya." Gue datengin, "Halo, saya Tika." Gitu. Right. Misalnya katakanlah dia namanya siapa, A, Nona misalnya. ya, Dia Nona, "Hai Nona," gitu. Walaupun gue sebenarnya kesel loh ya. sebenarnya, nggak seneng terus gini, gue ajak ngomong, gimana ininya?" "Oh ya kamu tuh kuliah, sekolah, Hmm. kamu tuh cantik ya." Gitu-gitu. Nah maksud aku, kalau aku suka melakukan hal itu, That's the way tapi you bless that person gitu iya in a sih way. benar Ya, karena kalau tadi kasusnya Daniel mungkin karena udah ada sama-sama di ya lingkungan yang di, sama bisa berdoa. Jadi maksudnya sekalian kita juga nenangin hati kita, ya, sekalian juga supaya dia belajar juga ya. Jadi gue juga pernah tuh ada di sebuah acara, bukan acara, kita reading session, sebuah film yang banyak diperankan oleh anak-anak Gen Z gitu. Begitu datang gue salamin satu-satu. Saya wow. Tika, saya Tika. Tapi ini bukan berarti aku ingin ini itu Ya, ya. Nggak, itu cara aku tuh kadang-kadang juga untuk ngilangin groginya aku. Karena kan hmm, mereka lagi top ini ya, banget gitu loh. ya, Dibandingin gue siapa, gue followers mereka mah udah ya, 1 M ke atas gitu. ya, Jadi aku kenalan gitu. Terus dia gitu kenalan, saya Tika. Terus gue ajak ngomong, gue ajak ngobrol gitu. Ya biarin aja mereka manggil gue tante, mau manggil gue ibu, gak apa-apa. Emang usia gue udah segitu gitu loh ya, kan. ya. Iya jadi, tapi apa yang barusan Daniel bagi itu juga kayaknya pengen gue terapkan juga. Paling tidak kalau nggak bisa berdoa sama dia, gue berdoa dari sini aja gitu ya. Ya, exactly. Just give them blessing. Oke, yang pengen gue tanyain lagi, bagaimana dengan semua kesuksesan yang lu punya? Jadi dengan Project Pop, right? Dan Project Pop sendiri juga gila sampai sekarang tuh. Wow, that's so funny. This morning ketika gue lagi nganterin anak gue sekolah, kita ngedenger security-nya lagi ngomong tuh, wah, Seru banget, gapat lucu kayak gitu kan. banget. Security lagi kayak gitu. Dan habis itu gue yang kayak, oh you know what, gue juga suka tuh ngomong tua gapat. Dan habis itu gue keinget Project Pop gitu kan, lagunya tua gapat gitu. Dan mas gue kayak, that's so funny gitu. Dan habis itu kita juga tahu ingatlah hari ini dan man, come on, lagu Project Pop kayak banyak banget Iya. yang kemarin di acara Damping juga gitu kan. Itu gue Iya. yang kayak, oh my goodness, Yosi itu Yosi. gue tahu Dan semua Gugum. lagu-lagunya, you know, aku bukan superstar segala kayak gitu. Dan apa ya, it's that's the one success Project Pop. Aduh, And then Tuhan. Bincang Bintang, you had your show. And then Ngeri-Ngeri Sedap, OB. Like gila, di entertainment selama 30 tahun ini,
so many things yang lu udah sempat mencicipi kesuksesannya, tapi at the same time emang ada waktunya kayak Iya. Bincang Bintang udah nggak ada lagi, Iya, kayak gitu. betul. You know, OB juga udah selesai Mm-mm. gitu dan lain-lain gitu. Dan Project Pop sendiri mungkin anak-anak Gen Z nggak Mm-mm. relate Iya. dengan itu. Sekarang relate sama Botik juga dengan ngeri-ngeri sedap Mm-mm. sekarang kayak gitu. Iya, iya. Like, you know, how do you see success? How do you see fame? Gimana cara ngelihat ya ketenaran gitu sekarang? Waduh, pertanyaannya susah. Dulu. Ya, gak Apa apa-apa, ya? boleh mikir dulu kok. Kalau nggak tahu ini jawaban aku salah apa bener ya. Gak ada, ini semua Saya nggak ada salah bener karena ya. dari Tapi hidup semoga gue pengen belajar Daniel dari dan hidup lu. juga teman-teman mengerti maksudnya ya. Kadang gue suka bingung. Nggak, jadi sebenarnya nih, kalau aku justru melihat semua ini, satu adalah again, maaf bukan soal religi, satu baiknya Tuhan untuk gue. Karena kalau dirunut-runut seperti yang tadi Daniel bilang dengan standar yang ada di dunia hiburan dan di kehidupan pada umumnya, aku siapalah gitu kan. Dimulai dari nggak diterima di Jakarta, lalu pulang, lalu ke Bandung, lalu Tuhan kasih jalan. Itu tuh udah, ya emang itu jalan yang sudah Tuhan kasih satu. Nah, kalau bicara soal dunia hiburan, lalu masuk ke TV, film dan sebagainya, kita tuh pasti mengalami banyak fase. Jadi fase yang star syndrome-nya ada, ya kan? Fase yang belagu-belagunya Yes. atau fase yang sedang menanjaknya gitu. Gue pengen kayak si ini, gue Ya. pengen kayak si itu gitu loh. Nah, ketika satu persatu, tapi aku mengucap syukur di dalam semua itu penyertaan Tuhan tidak pernah lepas. Jadi dikala aku sombong pun Tuhan mengizinkan itu ya, dalam tanda kutip mengizinkan supaya aku belajar sesuatu dari itu. Nah, lalu fase demi fase, terus yang tadinya pengen punya sitkom OB itu juga salah satu yang aku selalu bilang, Tuhan gue pengen main sitkom loh Tuhan. Karena dulu zaman Friends itu kan Nah, kayak hits banget ya. tiba-tiba Tuhan kasih begitu OB. gue baca, aku mau gitu loh. Dan itu aku pakai audisi. Nah, terus ini flashback sedikit. Terus dia gitu pengen punya acara sendiri ini dapat sampai akhirnya main film sekarang, Project Pop bisa begini. Akhirnya aku ngelihat satu famous itu sebenarnya menurut aku apa ya, result ya, efek ya. Jadi dari semua yang kita lakukan ini yang salah satunya yang kita akan nempel ke kita adalah ketenaran. Ya. Sebenarnya orang jadi kenal. Tapi di satu sisi dari dulu sampai sekarang sebenarnya apa yang aku lakukan itu adalah bekerja. Kalau aku ngelihatnya begitu, So good. bekerja. Jadi mau itu aku nyanyi, aku acting, aku nge-MC, aku presenting, itu tuh sebenarnya It's work. pekerjaan. Itu pekerjaan yang dipilihkan sama Tuhan, sama halnya ketika teman-teman aku memilih masuk di kantor A, di kantor B, di kantor C. Jadi accountant, jadi betul, manajemen. lawyer, Ya. jadi bahkan ada yang jadi apalah di kedutaan dalam negeri, Itu luar negeri, pekerjaan. Dan apa yang aku lakukan sekarang juga sebenarnya intinya adalah pekerjaan. Pekerjaan untuk menyambung hidup, ya kan? Pekerjaan untuk melipat gandakan talenta, gitu loh. Pekerjaan untuk membuat kita sehat jasmani dan rohani, artinya kita punya keahlian untuk kita gunakan bertahan hidup gitu loh. Pekerjaan yang akan aku lakukan terus selama Tuhan kasih sampai aku gak bisa lagi, sampai aku harus pulang gitu loh. Nah, famous itu adalah, ketenaran itu adalah efek buat aku gitu loh. Jadi mungkin faktor umur yang ngomong ya. Oh no, it's good. Dan makanya mungkin kita interview sekarang bukan 20 tahun yang lalu. Iya. Jadi kalau sekarang tuh kayak gini, misalnya nih kita manggung di satu festival, orang-orang ngejarnya katakanlah yang baru-baru siapa, Ran gitu, nggak apa-apa, itu lagi masanya Ran. Dia emang jauh lebih famous dari kita di Gen Z gitu ya, di angkatan Gen Z. Ran tuh jauh lebih terkenal, siapa Iqbal Ramadan jauh lebih terkenal. Ya nggak apa-apa, karena itu kan efek ya. Tapi sebenarnya apa yang kita lakukan sama. Dia bernyanyi, dia bekerja sebagai penyanyi, dia bekerja sebagai aktor. Kita juga gitu, aku juga gitu. Ya nyanyi, ya acting, tapi semuanya bekerja di dunia hiburan. Wow. Gitu.
Aku sih ngelihatnya begitu. Jadi akhirnya yang kalau dulu kita emang ada masanya ngejar ketenarannya ya. Betul. Nih gue jalan ke pasar, ke mall, kemana ada yang Tika gitu. Kalau sekarang jujur aku udah ada yang kenal, puji Tuhan, nggak ada yang kenal juga nggak apa-apa, puji Tuhan aja. Ya. Yang penting sekarang buat aku masih bisa bekerja di dunia hiburan ini. Baik Wow. itu melalui Project Pop, bersama Project Pop, maupun sendiri. Ataupun tiba-tiba Tuhan kasih keluarga lagi seperti Ngeri-Ngeri Sedap. Ya. Satu keluarga lagi gitu loh. Ya. Kayaknya gitu sih. That's a beautiful answer. Like really, like I think Bener ya Adi? Bukan bener. Bukan bener sih, tapi gue sendiri juga kadang-kadang ngerasa seperti itu juga gitu. Kadang-kadang Iya, kayak kan? orang-orang nih ngelihatnya, wow, pekerjaan kita adalah pekerjaan yang paling diminati oleh banyak orang Iya. karena bisa memberikan ketenaran. Iya. Padahal kita sebenarnya ketika kita udah masuk dalam siklus Pekerjaannya itu is just another job iya, gitu. betul. Kita profesional, Iya. kita mempunyai integritas di dalam pekerjaan tersebut. And kalau misalnya ketenarannya sendiri ya itu dari Tuhan banget. Iya, iya. And Jadi ini ada kejadian lucu, jadi ponakan-ponakan gue waktu masih kecil sering ngomong gini, Botik, you're not famous anymore. Mereka ngomong gitu. Mereka tuh Gen Z ya. Karena menurut mereka aku gak pernah ada di TV. Itu indikator mereka waktu itu. Gak pernah ada di TV, gak pernah dijelasin. Terus aku cuma bilang, ya gak apa-apa kak. Habis gimana dong? Kan pasti ada siklus. Akan ada orang yang lahir dan orang yang meninggal. Ya kayak begitu aja dalam pekerjaan. Botik pernah di sini. Sekarang Botik harus perlahan turun karena udah ada yang naik lagi. Jadi ketenaran Botik juga mungkin semakin berkurang, ya nggak apa-apa juga. Emang harus begitu. Dulu pas Botik naik ada orang juga yang tergeser. Ya misalnya kita bicara politisi juga kan dia bisa tenar. Iya kan? Kan yang tenar tuh nggak cuma bukan artis aja, bukan nggak selalu pekerja seni gitu ya. Tapi siapapun sekarang influencer banyak yang tenar, content creator di YouTube gimana? Betul. Mereka tenar. Betul. Tapi yang mereka lakukan apa? Mereka bekerja. Ya. Jadinya mereka mendapat Betul. efek atau impact dari pekerjaan mereka menjadi tenar. Gitu Ya, loh. berarti sebenarnya kita lebih bagus berpegang sama pekerjaannya tapi bukan sama ketenarannya. Iya, sebenarnya sih. Karena yang bencana yang sering banget gue lihat adalah ketika orang tidak mau let go akan ketenarannya. Iya. Oh gitu. Iya kan? Iya, benar. Dia benar-benar wah, iya. gue harus banget tenar terus gitu, dan Iya. itu justru malah star syndrome tadi. Iya, gitu. Tapi kalau misalnya lu fokus sama pekerjaannya, ya lu lihat aja. Misalnya siapa keponakan waktu masih kecil, you're not on TV anymore. Tapi siapa yang tahu ponakan lu begitu ngelihat Ngeri-Ngeri Sedap, iya. Come on, right? Gak perlu di TV ternyata. Iya. Berapa juta orang yang tahu film itu dan mendadak tahu lu lagi gitu misalnya. Iya. So I think you just fokus sama pekerjaan yang lu suka banget aja gitu. Iya. Nah itu tadi yang Daniel bilang itu yang terjadi sebenarnya sama Project Pop. Ingatlah hari ini gaungnya luar biasa. Tapi mereka gak tahu loh kita yang nyanyi kadang-kadang. Jadi waktu kita lagi promo Ngeri-Ngeri Sedap, itu kan Boris, Gita, Jegel itu kan mereka lagi top of mind dia. Jadi mereka yang maju gitu kan, orang-orang gitu loh. Gue gak pede. Ma ayo ma. Aduh mereka gak tahu gue. Wow. Gue bilang gitu, enggak. Terus akhirnya, hai saya Tika Panggabean. Tahu kan mama kita ini Tika Panggabean. Terus gitu si Boris gini, kamu sangat berarti. Boris nyanyi gitu, semua nyanyi. Gue terharu, terus gue cuma bilang, itu saya sama teman-teman yang nyanyi. Siapa tahu lagunya, tapi nggak tahu orangnya. Itu saya sama teman-teman yang nyanyi. Ya enggak, itu kembali lagi seperti yang tadi Daniel bilang, bahwa fokus sama pekerjaannya. Ya puji Tuhan kita punya karya yang terus disukain orang. Ya udah bukan udah nggak penting. Kita juga nggak bisa maksa kalau orang harus tahu kita. Tapi biasanya kalau mereka suka sesuatu, mereka akan searching kan, mereka akan gali lagi. Ini siapa sih yang nyanyi? Ini siapa yang ngarang? Oh Yosi itu siapa gitu. Dan itu di setiap graduation pasti ada lagi. Iya, aduh puji Tuhan itu. Kan? Dulu kisah klasik untuk masa depan. sekarang ingat hari ini gitu. Iya. Dulu Silon Seven gitu. Sekarang jadi Project Pop gitu. Oh man. Ini mungkin
Yeah, I learned so much from you, Tika. Like Aduh, I masa love it sih? so Aduh, much. aku juga belajar banyak dari Daniel. Pokoknya itu tadi terutama. Bless the people yang Yeah, lu kayak irritating kita ya. Justru, yeah, aduh kita harus. yeah. Because you never know Iya. Atau kita what yang they're going through. irritate orang ya. Iya, kebanyakan sih kayak gitu. Ini ganggu. Irritate tuh apa sih ganggu ya? Iya, gangguin orang gitu kayak aduh nih anak Kehadiran apaan kita sih, mengganggu gitu. ya. Tapi gue bisa kebayang sih gitu. Soalnya ternyata gue justru irritate orang tanpa gue sendiri juga mengetahui Iya, hal tersebut benar. gitu. Betul, Jadi betul. nanti gue Self awareness kita juga harus juga tinggi ya. exactly. Anyway, I want to give you ini. Apa tuh? Ini adalah rumah-rumahan yang Kayak selalu gitu? yang selalu kita bagikan kepada Terima tetangga kasih. kita. Gue tadi ngeliat itu ya. Terus gue cuma berpikir gini, oh itu lo kayak dapet apa hiasan. Terus kebetulan sama tema dan ininya. Oh, Ternyata iya. emang itu Iya. lambangnya ya. Daniel tetangga kamu di bawah sini kan. Jadi kayak ini lucu banget. dan habis itu ada ini. logo kita juga kayak gitu. Oh, Tapi lucu. ini bahkan kita nggak pernah jual di mana-mana karena emang kita pengen eksklusif untuk semua orang Oh, yang gitu. kita undang ke sini. Kecuali merchandise ini ya. Kecuali merchandise ini. Tapi yang pastinya ini filosofi di balik ini adalah ya, apa? ya of course lo sebagai terang Ya, menerangi rumah lo dan dari rumah lo menerangi tetangga-tetangga di sekitar. Bagus banget, gue merinding tahu dengarnya. Sebenarnya gue tadi mau nanya, ini bisa ditaruh lilin ya? Tapi terus gue takut pertanyaan gue bodoh, soalnya kalau dikasih lilin takut hitam sininya kan. Ternyata emang bener buat lilin. Gak apa-apa. Kalau misalnya hitam di dalam gak ada yang ngeliat kok. Iya sih. But anyway, thank you so much Botek. Terima kasih Daniel. Really, gue ngerasa semakin lo mencintai pekerjaan lo, semakin lo fokus dan lo juga gak ke distract sama suara-suara yang kayak wah lo udah gak laku lagi lah. Atau lo lihat dong ada yang baru lagi nih dan lain-lain gitu. Lo gak ke distract, lo cuma fokus sama pekerjaan lo dan fokus sama suara Tuhan gitu ya. Kayak dan gak membandingkan diri lo dengan orang lain gitu ya. Kayak justru karir lo akan semakin cerah gitu. Dan aduh amin, you know, amin. Walaupun sebenarnya itu juga aku masih dalam proses belajar ya. Kita Daniel, juga, gue sendiri juga. Betul. Jadi pasti akan ada saatnya juga akhirnya kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Negative thinking lagi, overthinking lagi pasti ada. Ya. Ini aku hanya mau menambahkan sedikit aja ya gitu. Pasti ada, jadi bukan selalu mulus, cuma ya kita bersyukurlah kalau misalnya Tuhan mengasihi kita dan tetap mau bicara dengan kita gitu. Betul. Ya. Jadi kita juga diingetin terus. Ya tidak, kadang-kadang pemikiran itu datang sendiri di dalam pikiran gue. Gue percaya itu Tuhan yang kirimkan hikmat. Tapi bisa juga dari orang-orang di sekeliling. Kayak gue ngobrol sama lo sekarang aja. Gue bisa dapat banyak hal kayak diingetin lagi. Oh ya yang gini gitu. Dan gue ngerasa Tuhan itu gak pernah menjanjikan kita hidup yang mulus tanpa tantangan. Betul. Gitu. Tapi Tuhan selalu menjanjikan bahwa ketika kita melewati tantangan tersebut, Dia akan selalu ada sama kita. Amin. Gitu. Amin. Ketika kita lagi insecure pun juga Dia akan terus bersama kita. So untuk membuat kita ngerasa lebih secure lagi. So anyway guys, thank you banget sekali lagi Botek, thank you so much, thank you for your time. Dan again gue pengen bilang sama semua tetangga kita di sini, jangan lupa untuk nonton Daniel Tetangga Kamu minggu depan, karena kita mempunyai tetangga yang tidak kalah hebatnya dengan seorang Tika Panggabean. Dan tetangga saling menyangga bukan menyanggah. See you guys, bye bye. Bye, bless you.